Pak, selamat pagi Dokter Dani, salam kenal. Selamat pagi juga orang tua semua yang hadir hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing session rutin kita. Jadi insya Allah acara ini akan diadakan setiap bulan. Kita akan mengundang pakar, baik itu misalnya dokter atau psikolog, nanti akan berbagi ilmu dengan kita semua di sini. Itu saja dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya off cam kamera karena ini saya sambil nyambi tes TOEFL nih hari ini. Jadi mohon izin ya Ibu Uti. Oh ya, Ibu Uti ini juga salah satu founder Rumah Tumbuh ya. Biasanya beliau nggak pakai hijab nih, hari ini pakai hijab, cantik sekali. Makasih ya Mbak Uti. Oke. Baik, untuk acara selanjutnya izinkan saya sedikit memperkenalkan pembicara kita pagi hari ini, ya, yaitu Dr. Antari Rahmadani Harmani, spesialis bedah saraf yang akan menyampaikan materi atau membagi ilmunya mengenai P3K pada cedera kepala bayi dan anak, kejang dan kesadaran dini kita sebagai orang dewasa, ya, baik pendamping di sekolah maupun orang tua pada kelainan kepala anak, ya. Tentang Dokter Dani sendiri, latar pendidikan beliau, dia adalah lulusan dari SMA Negeri 28, mengemban ilmu kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu melanjutkan pendidikan spesialis bedah saraf juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu pengalaman berorganisasi, beliau pernah bergabung pada Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu tim bantuan medis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Forum Studi Islam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga sekarang aktif di anggota Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia. Pengalaman sebagai relawan, beliau adalah salah satu dari tim medis aksi demonstrasi mahasiswa UI 2008 sampai 2010. Sebagai tim medis, ya, bukan sebagai demonstran. Lalu tim bantuan medis FKUI bencana banjir Pandeglang 2009 dan tim bantuan medis FKUI erupsi Gunung Merapi 2010. Pengalaman dinas adalah di RSUD Yowari dan Puskesmas Sentani di Jayapura, Papua. Lalu dokter umum di Rumah Sakit Siloam Asri Duren 3 tahun 2014 sampai 2016. Dan sekarang masih aktif sebagai dokter spesialis bedah saraf Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, ya, mulai tahun ini dan masih aktif. Jadi jika siapapun yang ingin bertemu dengan beliau bisa datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Oke, tanpa panjang lebar, saya langsung memanggil pembicara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Dani, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya jelas? Jelas. Ya. Baik, selamat pagi para audiens sekalian dari Rumah Tumbuh. Terima kasih atas undangannya pada hari ini, memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing, ya. Kalau gayanya ini sharing gitu. Jadi bukan kuliah, bukan penataran gitu ya, bukan pelatihan, tapi kita sekedar sharing aja. Saya akan berbagi ilmu, ya, yang basic-basic aja, jadi nggak usah terlalu pusing, santai aja, ya, mengenai cedera kepala, kemungkinan ada kejang dan kelainan saraf pada anak. Terima kasih, ini sepupu saya Mbak Uti, ya, dari Rumah Tumbuh sudah mengundang saya. Oke, ini saya share dulu. Oke, kelihatan ya. Ini gimana ngilanginnya? Sebentar, bisa hilang. Mengganggu, ya, udah nggak apa. Oke.
Baik, saya mulai aja ya, langsung ya, Mbak Uti ya. Jadi ya ini materi saya pada hari ini, cedera kepala dan kelainan saraf anak. Poin pentingnya adalah deteksi dini dan manajemen awal di rumah. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh ibu dan bapak dan mungkin para teman-teman guru ataupun apa ya suster atau orang-orang yang biasa bekerja dengan anak ya, baik itu mungkin di rumah ataupun mungkin di sekolah gitu ya. Nah, kita mulai dengan cedera kepala anak terlebih dahulu. Jadi anak itu aktif ya, kita tahu anak itu aktif. Kita bicara anak itu berarti sebetulnya di bawah 18 tahun ya, tapi populasi yang rentan itu adalah memang yang mungkin sekitar di bawah 12 tahun. Jadi usia-usia bayi baru lahir sampai SD gitu. Kalau udah lewat SD itu anak biasanya sudah paham bahaya gitu ya. Dia sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tapi anak-anak yang memang masih kecil gitu ya, belum menginjak usia remaja itu memang susceptible atau rentan terhadap cedera. Termasuk cedera kepala yang kita akan bahas pada hari ini adalah cedera kepala. Nah, yang penting adalah nomor satu kita identifikasi gitu loh, sebenarnya apa sih yang terjadi pada anak-anak kita gitu ya. Di rumah misalnya bisa as simple as kepleset gitu ya, atau mungkin jatuh dari tempat tidur gitu ya, jatuh dari apa box bayi gitu, kemudian jatuh dari tangga, lagi main-main di rumah terus kebentur dinding gitu ya, atau misalnya ketimpa barang gitu ya, ada barang di atas, kita mungkin orang tua suka naruh apa gitu di rak begitu, kemudian mungkin anak-anak itu penasaran gitu ya, mereka tuh kan suka ngambil apapun yang ada di depan mereka gitu ya, apa yang mereka kayaknya menarik diambil aja, terus tiba-tiba itu jatuh kemudian menimpa kepala, itu bisa aja ya. Kemudian apalagi misalnya anak-anak itu ya sering naik kendaraan sama kita misalnya, jadi kecelakaan motor, kecelakaan mobil itu kan juga salah satu risiko yang bisa terjadi gitu, atau suka naik sepeda gitu, atau naik apa rollerblade kayak apapun itu gitu ya, naik otopet gitu, skateboard ya, sekarang anak-anak zaman sekarang kan mainannya udah banyak tuh ya. Nah itu semua punya risiko juga. Atau mungkin di rumah lagi main di depan rumah gitu, kemudian ada orang naik motor atau orang naik mobil gitu ya, ketabrak gitu, kemudian terjadi cedera kepala. Ya atau di sekolah ya, jatuh dari wahana permainan gitu ya, kan sekarang modelnya kan anak tuh kan dilatih motorik ya, kinestetiknya gitu. Jadi manjat-manjat, permainan yang ketangkasan gitu. Nah, itu salah satu risikonya adalah jatuh dari wahana seperti itu, atau bertengkar sama temannya, tiba-tiba dipukul kepalanya gitu. Itu bisa ya. Jadi itu yang mesti kita identifikasi gitu. Nanti mungkin di akhir saya juga akan jelaskan apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mencegah cedera kepala. Karena yang paling penting kan sebenarnya mencegah kan daripada mengobati gitu ya. Nah, karena memang anak ini aktif, dia punya rasa penasaran, maka dia punya resiko untuk terjadi cedera kepala, baik itu ringan sampai berat gitu. Ya, nanti kita review bareng-bareng. Oke, nah ini adalah tanda dan gejala yang bisa muncul pada anak dengan cedera kepala ringan. Jadi saya mau bilang begini, secara medis memang kita dokter itu membagi cedera kepala itu ada cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat. Cuma Bapak Ibu nggak usah repot gitu. Kalau kami punya cara mengukur yang objektif gitu ya, mesti memang belajar dulu gitu. Ada namanya Glasgow Coma Scale, tapi buat Bapak Ibu nggak usah terlalu memusingkan itu ya. Nah, ini yang saya mau bahas pertama kali adalah cedera kepala ringan dulu gitu. Kenapa saya mulai dari sini? Saya cuma mau bilang bahwa Bapak Ibu jangan khawatir gitu ya. Jangan yang muncul pertama jangan khawatir dulu ketika misalnya Bapak Ibu mengalami anaknya itu ketimpa apa atau jatuh mengenai bagian kepalanya gitu ya. Biasanya kalau cedera kepala yang ringan itu yang muncul itu hanya benjolan kecil di kulit kepala gitu ya, atau luka yang kecil aja di kulit kepala, mungkin sobek sedikit, berdarah sedikit gitu, atau mungkin hanya lecet aja di kulit kepala gitu ya. Atau kalau anak-anak sudah bisa bicara, sudah bisa ngeluh, dia mungkin akan ngeluh nyeri kepala gitu.
tapi kita kemudian bisa lihat dari raut mukanya gitu ya, mungkin nyerinya nggak terlalu hebat gitu, anaknya juga masih bisa ngomong lancar, masih bisa mungkin masih bisa mengkomunikasikan lah apa yang dia rasakan gitu, apakah nyeri kepala, apakah apanya sakit, mungkin kena kakinya juga dia masih bisa bilang kalau kakinya sakit gitu ya. Jadi komunikasinya itu masih bagus gitu. Kemudian bisa pada cedera kepala ringan itu anak ada mual gitu, bahkan mungkin sampai muntah 1, 2, 3 kali, itu kita masih eh, tolerable gitu ya, masih bisa kita toleransi, meskipun memang kalau kita mau hati-hati betul ya, kalau sudah ada muntah itu biasanya sih udah akan langsung dibawa ke rumah sakit tuh sama orang tua, nggak ada masalah gitu, nggak ada problem ya. Nah, apa yang bisa dilakukan di rumah? Nomor satu tadi saya bilang jangan panik gitu ya, karena anak itu eh, dia yang lagi kena kejadian, lagi kena musibah gitu, yang bisa menolong cuma orang tuanya atau siapapun yang ada di tempat saat itu yang lebih tua gitu ya. Yang teman-teman yang di sini mungkin yang udah hari ini ikut sharing ini. Ya, jadi kita yang butuh tenang gitu, supaya kita bisa menenangkan si anak, karena anak kan pasti nomor satu mungkin dia nangis gitu ya, terus itu tenangkan bapak ibu tenangkan diri sendiri dulu, kemudian tenangkan anak. Kalau zaman dulu tuh suka ini ya, kepentok meja terus yang disalahin mejanya gitu, itu satu hal tidak mendidik gitu ya, karena anak mesti tahu kalau ya itu bisa jadi kesalahan kamu gitu kan, kepentok gitu ya. Jadi jangan nyalahin mejanya, tapi kemudian eh, jangan nyalahin anaknya juga gitu, dan ditenangkan anaknya gitu ya, ditenangkan. Diminta duduk ya, diistirahatkan, duduk kayak berbaring kayak silahkan ya. Nah, sambil itu kita bisa menilai kesadaran anak gitu, apakah anak ini masih alert. Jadi kalau penilaian kesadaran yang gampang buat orang awam itu cuma AVPU namanya, alert, voice, pain, sama unresponsive. Alert itu ya masih bisa ngomong langsung gitu, dia masih bisa ngomong cerita kepalanya masih sakit apa segala macam ya. Kalau voice itu anaknya biasanya sudah cenderung ngantuk gitu ya, atau misalnya langsung nggak sadar gitu ya saat habis kepentok, itu hanya bangun dengan dipanggil gitu. Bahkan kadang-kadang kita mesti tepok-tepok badannya sendiri, badannya dulu untuk membangunkan dia gitu. Atau dengan pain, jadi baru dicubit gitu misalnya, ya kalau kita suka nyubit mungkin di lengannya atau mungkin di telapak kakinya untuk membangunkan dia gitu. Atau sampai sudah pada tahap unresponsive gitu, jadi udah mau dibangunin, mau dikoplak-koplak, mau dicubit itu sama sekali nggak bangun gitu ya. Nah, kalau sudah di bawah alert ya, udah di fase voice pain atau unresponsive, nah itu kita baru mulai mesti tanda kutip khawatir, atau kita mesti menganggap ada kejadian yang lebih serius dibandingkan hanya sekedar cedera kepala ringan aja ya. Jadi kalau sambil alert, kalau masih alert itu kita masih bisa takes time gitu ya, masih bisa santai, kita tenangkan dulu anaknya, baru kita pikirkan rencana berikutnya kita mau ngapain gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan sambil mengistirahatkan anaknya gitu. Kemudian kalau memang ada bagian yang sakit di kepala atau benjol gitu ya, itu bisa dikompres ya. Bisa dikompres di bagian kepala yang nyeri dengan kompres dingin gitu. Bisa dengan mungkin handuk direndam sama air es gitu ya, kemudian ditekankan ke kepalanya, ke bagian yang sakit gitu ya. Atau kalau di luar negeri itu mereka pakai frozen vegetables. Jadi kan di rumah orang luar negeri itu kan suka nyimpan sayur-sayur frozen tuh kan di dalam freezer buat mereka supaya gampang masaknya. Nah, itu bisa dipakai tuh, keluarin dari freezer, bungkus pakai kain gitu ya. Jangan langsung plastiknya ditempel ya, bungkus pakai kain yang tidak terlalu tebal supaya masih kerasa dinginnya. Habis itu diinikan ke kepala, atau es aja sekalian, es batu mungkin dikeprok gitu kalau bisa gitu ya, kemudian dibungkus kain terus dikompreskan ke kepala, bisa membantu mengurangi pembengkakan dan memberikan efek anti nyeri juga, karena kan dia dingin gitu ya, memberikan efek anti nyeri. Kemudian kalau memang ada nyeri kepala, di rumah ada sedia paracetamol, bisa tuh untuk mengurangi nyeri dikasih paracetamol. Poinnya adalah kalau cedera kepala ringan ini memang, ini kalau di luar negeri ya, tidak harus selalu dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau pendidikan first aid di luar negeri itu emang udah lebih maju memang, terus terang dibandingkan Indonesia. Jadi nggak semua injury itu mesti ke IGD gitu, mesti ke emergency and accident department gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya basic itu bisa dilakukan di rumah sebetulnya ya. Kalau di luar negeri itu kalau kita nelpon 911 atau 119 gitu ya, itu
dibantu tuh ya, anaknya gimana gini, masih bisa ngerespon apa enggak, oke ibu ambil es dulu, istirahatkan dulu anaknya gitu. Kalau itu it's okay, udah nggak perlu dibawa ke rumah sakit gitu ya, mengurangi load rumah sakit sebenarnya itu tujuannya. Jadi pasien-pasien yang memang butuh penanganan penting itu memang bisa tertangani dengan baik. Jadi yang tanda kutip false emergency itu memang kalau di luar negeri lebih maju, dia lebih bisa ditapis dari sejak awal, dari fase pre-hospitalnya, dari pre rumah sakit. Tapi kalau di sini ya ini makanya tujuan saya berbagi seperti ini adalah supaya Bapak Ibu tahu gitu, tidak semua sebetulnya cedera kepala itu perlu dibawa ke rumah sakit. Ada yang bisa dilakukan di rumah. Ya, ini saya coba tampilkan satu video ini dari UK ya. Ini anak lagi main di mana? Taman bermain gitu ya. Ya, ini anaknya masih bisa teriak ya, masih bisa respon gitu. Nah, ini pandangan buram itu biasa pada awal-awal ya. Disuruh istirahat dulu, mau dibaringkan boleh, didudukkan boleh gitu ya. Nah, ini kebetulan lagi piknik, dia lagi bawa es gitu. Nah, dibungkus pakai kain ya, kemudian ditaruh aja di kepalanya di bagian yang tadi memar gitu ya. Nah, ini kita sambil bisa menilai gitu anaknya gimana kondisinya. Kita masih bisa nanya gimana, apa yang dirasain gitu ya. Nah, ini kalau anak yang sudah di eh, level bisa ngomong memang. Kalau anak bayi memang kita lebih sulit kondisinya gitu ya. Tapi nanti kita lihat di berikutnya ada. Jadi cuma gampang aja, sedem to rest, apply cold compress gitu aja. Kalau misalnya terus udah bisa diobservasi di rumah aja, kira-kira anaknya oke-oke aja, kasih paracetamol buat tambahan anti nyeri, monggo. Silahkan. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, baru kita ngomongin mana yang kira-kira serius. Nah, ini lebih banyak nih tanda-tandanya gitu ya. Kalau tadi nyeri kepalanya itu oke, biasa-biasa aja, mungkin mukanya cuma mengernyit aja gitu ya. Nah, ini anaknya tampak kesakitan sekali gitu, kepalanya sampai megang-megang kepala gitu biasanya ya. Jadi lebih hebat gitu biasanya gitu ya. Atau makin lama makin hebat, yang tadinya anak itu bilang biasa aja gitu atau anteng gitu, tiba-tiba makin lama makin nyeri gitu, sejam 2 jam makin nyeri, atau udah dikompres, sudah dikasih paracetamol itu nggak hilang ininya nyeri kepalanya. Nah, itu mungkin menjadi tanda cedera kepala yang lebih serius dibandingkan sekedar cedera kepala ringan aja. Atau anaknya rewel atau nangis terus. Nah, ini kalau anak-anak yang belum bisa komunikasi, jadi dia cuma bisa rewel, cuma bisa nangis. Anak normal itu biasanya kalaupun dia rewel, kalaupun dia nangis karena suatu apapun ya, itu bisa ditenangkan ya kan, ditanya kenapa kok nangis, misalnya dia mau makan atau lapar atau pengen main atau ada apa. Nah, ini nggak bisa ditenangin. Jadi kalau di luar negeri itu inconsolable gitu, dia nggak bisa ditenangkan si anak itu. Nah, itu baru kita mesti curiga ada sesuatu tuh, karena mungkin itu petanda bahwa dia merasa nggak nyaman dengan tubuhnya dia, nyeri biasanya kalau kayak gitu, atau ada yang salah dengan tubuhnya dia, atau muntah lebih dari 2 kali gitu, atau muntah beberapa jam setelah kejadian. Jadi kejadiannya jam 1 jatuhnya, anaknya nggak apa-apa, terus tiba-tiba jam 3 jam 4 anaknya tiba-tiba muntah gitu. Pada peningkatan tekanan intrakranial atau di dalam kepala itu akibat cedera, itu biasanya responnya satunya adalah muntah, baik orang dewasa maupun pada anak gitu. Nah, jeda antara muntah dengan kejadian itu menandakan ada sesuatu yang sifatnya berjalan gitu, progresif, apakah itu perdarahan, apakah itu pembengkakan otak atau sesuatu apapun gitu ya. Nah, itu dia sesuatu yang berjalan, jadi dia kan memang butuh waktu, jadi muntahnya tuh sekian jam kemudian ya. Atau kalau ada luka besar yang robek ya di kulit kepala dan wajah, meskipun gini, tidak ada luka belum tentu tidak parah, ada luka belum tentu parah gitu. Jadi kalau tadi saya bilang lukanya lecet kecil gitu, atau ya mungkin agak besar sedikit gitu ya. Memang mungkin mesti dijahit, tapi dalamnya nggak kenapa-napa gitu kan. Yang kita khawatirkan kalau ada sesuatu di dalam otak kan. Kalau sekedar di kulit aja, ya kita bisa tadi, oh ini kalau ada luka perdarahan bisa ditekan dulu gitu ya, sambil dibawa ke rumah sakit dengan kondisi santai gitu. Ya.
Tapi kalau misalnya ada luka besar dan robek kulit di kepala wajah gitu ya, ya ini kondisinya sih mungkin kalau settingannya di rumah jarang gitu ya, tapi mungkin apa kecelakaan tadi saya bilang jatuh dari sepeda atau ketabrak di depan rumah gitu ya. Nah itu memang bagaimanapun mesti kita bawa ke rumah sakit gitu. Atau ada perubahan tulang bentuk tulang kepala gitu dengan atau tanpa luka di kulitnya. Gitu. Jadi kalau ada kulitnya sobek, kemudian mohon maaf mungkin kelihatan tulang di bawahnya ada retakannya keluar darah terus gitu ya itu kan jelas. Nah tapi ada beberapa kasus pada anak terutama pada bayi terutama yang masih di bawah 6 bulan biasanya karena tulang kepalanya tuh masih lunak ya dia kayak bola pingpong kita tekan gitu jadi dia dekok aja nih yang foto sebelah kanan ini ya foto sebelah kanan ya itu ada tulang sebelah kirinya itu dekok ya kelihatan kok nggak bisa annotate ya sulit dekok gitu si kepalanya ya. Nah itu memang mesti dibawa ke rumah sakit karena takutnya ada patah pada tulang. Sebentar ya ini saya leher di tulang leher gitu ya. Nah jadi jangan terlalu banyak digerakkan leher itu ya. Nanti setelah di observasi atau diperiksa sama dokter baru kita bisa katakan bahwa leher ini nggak ada masalah apa-apa ya. Kemudian kalau ada luka besar yang berdarah, tadi saya udah bilang bisa ditutup dan ditekan sedikit dengan kain bersih. Ditekan itu sampai kira-kira darahnya berhenti. Gitu. Memang ada kadang-kadang luka yang memang besar kena pembuluh darah besarnya atau arterinya, dia nggak bisa berhenti. Itu udah tuh bawa aja ke rumah sakit kayak gitu. Tapi kalau selama dia masih bisa ditekan dan berhenti, itu cukup gitu ya. Kecuali kalau memang di bawah robekan kulitnya itu ada tulang yang patah, tulang yang dekok gitu. Nah, itu memang jangan terlalu ditekan terlalu keras gitu. Hanya sekedar menutup dan menekan sedikit supaya dia nggak makin berdarah aja. Kemudian kalau nggak sadar posisikannya menyamping. Jadi bukan terlentang ya, tapi menyamping nanti saya ini videonya saya setel. Kemudian jangan digerakkan terlalu banyak kecuali memang diperlukan gitu ya. Jadi jangan dipindah kecuali memang misal kejadian di tengah jalan ketabrak ya dipindahkan ke pinggir jalan gitu. Jangan dibiarkan di tengah jalan aja. Pindahkan ke pinggir jalan atau ke tempat yang aman langsung yang kita tahu aman. Jadi kita nggak perlu memindahkan dia lagi sampai misalnya nanti kita butuh transfer ke rumah sakit. Apakah ke teras gitu, apakah kemudian kalau misalnya dia di dalam rumah saranku jangan diletakkan di kursi karena dia bisa guling atau apapun itu nanti jadi kejadian yang kedua Bapak Ibu makin panik bubar sudah. Jadi mendingan ditaruh di lantai saja nggak apa-apa karena kan dia stabil gitu ya rigid stabil diganjal aja. Terus kalau misalnya tadi udah bagus nih naik sepeda pakai helm gitu misalnya, jangan dilepas helmnya gitu karena melepas helm itu kadang-kadang dia suka susah, kemudian kita memanipulasi terlalu banyak leher anak. Nah itu tidak disarankan. Jadi bawa aja helm-helmnya nanti dokter di rumah sakit akan punya cara yang aman untuk melepas helmnya itu. Ya. Nah kemudian kalau nggak bernapas ya kita mesti bisa siap melakukan RJP atau CPR ya. Tapi ini kebetulan sesi ini saya nggak ngelatih CPR jadi ya saya nggak akan panjang lebar di situ. Sebetulnya di slide setelahnya nih saya tampilkan nanti kalau ada waktu mungkin saya bisa setel ya. Tapi bukan jadi inti yang saya sampaikan sekarang ya. Kalau nggak bernafas nggak responsif ya memang harus kita harus mengerti cara melakukan CPR atau RJP resusitasi jantung paru yang ditekan-tekan itu. Nah kemudian panggil ambulans ya kalau udah kayak gitu nggak sadar saran saya panggil ambulans karena nanti untuk mentransfer itu memang ada cara tertentu kecuali kalau memang rumah sakitnya jauh Bapak Ibu udah tahu kalau manggil ambulans datangnya baru setengah jam lagi misalnya lebih cepat untuk dibawa langsung ya mau nggak mau monggo aja gitu pesan saya memang hanya saat mentransfer itu pastikan bahwa leher itu tidak tertekuk dan tidak terlalu banyak memanipulasi leher. Jadi mungkin diangkat dengan 2 orang kah? Ada yang hanya memfiksasi bagian lehernya saja dan kepala, kemudian badannya diangkat sama orang lain gitu ya. Jangan ketekuk-tekuk pokoknya leher itu. Dan dibawa sebetulnya paling baik adalah dibawa ke rumah sakit yang punya paling tidak fasilitas CT scan gitu ya. Nah ini memang tricky, tapi saya ini yang selalu saya sedikit saya promosikan bahwa Bapak Ibu kita semua itu mesti tahu fasilitas kesehatan di dekat rumah kita itu fasilitasnya apa sih gitu.
yang bikin orang meninggal cepat itu kalau nggak cedera kepala atau apa masalah kranial ya, stroke atau serangan jantung gitu. Belum tentu rumah sakit yang terdekat dengan kita, misalnya ada rumah sakit yang mungkin kita tinggal di samping rumah sakit gitu 100 meter gitu, itu punya fasilitas itu gitu. Tapi mungkin ada rumah sakit yang 1 kilo dia bisa dicapai juga dengan menggunakan mobil, tapi dia lebih lengkap. Ya ke situ gitu loh, jangan ke rumah sakit yang paling dekat saja. Jadi dekat saja belum tentu bagus gitu. Kecuali kalau memang cuma diare atau mungkin cuma apa flu gitu ya. Nah, itu monggo silahkan, atau robek aja ke sayat pisau atau monggo silahkan ke rumah sakit apapun itu. Tapi kalau penyakit-penyakit saraf dan penyakit jantung itu Bapak Ibu mesti tahu rumah sakit terdekat yang bisa menangani itu di mana. Dengan nanti kalau datang ke rumah sakit yang ternyata nggak bisa menangani, cuma mendelay aja gitu, udah masuk, bagaimanapun juga dokter mesti melakukan asesmen awal, itu udah makan waktu, nanti ngomong ini, meriksa ini, segala macam, ternyata ujung-ujungnya mesti dirujuk, habis waktu gitu. Jadi kenali dari sekarang lingkungan di sekitar tempat tinggal ataupun kantor ataupun sekolah anak-anak, ya mana yang paling lengkap untuk kondisi A dan B gitu. Kalau anak yang ngomongin cedera kepala anak, ya mungkin paling tidak CT scan, dokter anak, dokter saraf, dokter bedah saraf gitu. Bawa ke situ langsung, jangan ke rumah sakit yang nggak ada fasilitas itu ya. Oke, ini saya setelkan video lagi biar nggak bosan dengerin saya. Nah, ini yang saya bilang posisi menyamping, disebut sebagai recovery position ya, atau posisi, itu saya ajarkan posisi mantap namanya, posisi mantap ya. Jadi tujuannya adalah untuk mempertahankan airway atau jalan nafas. Kemudian juga mencegah kalau ada muntah dia nggak tertelan ke dalam, jadi dia langsung keluar. Gitu. Jadi posisinya berbaring, kemudian kita luruskan dulu. Ya ini contohnya pada orang dewasa ya, tapi sama pada anak juga sama, bahkan lebih mudah karena lebih nggak berat gitu. Ya tangan yang mau salah satu tangan aja ya diluruskan. Kemudian tangan yang satunya lagi dilipat seperti ini, diposisikan di samping pipi. Nah, kemudian kaki yang serong terhadap tangan yang tadi diluruskan itu dinaikkan seperti ini, dilipat. Nah, kemudian ditahan kepalanya, kemudian ditarik si lututnya. Nah, jadi posisinya nanti dia miring begini ya. Biasanya dibantu sama orang kedua di sebelah di seberangnya untuk membantu mempertahankan posisi lehernya. Nah, kemudian kepalanya agak ditengadahkan sedikit gitu supaya membuka saluran nafas. Nah, agak ditengadahkan sedikit. Kemudian diperbaiki posisi tangannya supaya enak. Makanya posisi mantap kalau dulu saya dibilangnya. Nah, jadi ini kalau sorry. Jadi kalau udah seperti ini posisinya, nah kita bisa lihat bahwa kalau dia muntah, nah kalau dia muntah maka dia akan langsung keluar gitu, langsung keluar ke sini gitu ya, nggak tertelan ke dalam saluran pernafasan. Nah kayak gini, ya. Nah ini kalau udah kayak gini telepon, ya. Jangan panik, itu salah satunya adalah supaya kita bisa memudahkan komunikasi. Jadi misalnya ada 2 orang di rumah, yang satu yang sudah mengerti kayak gini misalnya, melakukan pertolongan seperti ini, yang satu lagi suruh telepon ambulans. Jadi semua berjalannya simultan. Jadi begitu udah kondisi kayak gini, ambulans sudah dalam perjalanan, jadi lebih cepat penanganannya. Gitu. Ya, level of response tadi yang saya bilang, kesadaran, kemudian kalau nggak sadar ya ini harus siap-siap melakukan CPR ya. Pelatihan yang sharing yang berbeda kalau CPR. Oke. Nah, ini sebenarnya saya tampilkan ya survei primer dan CPR anak, cuma saya skip dulu aja. Ya. Nanti kalau ada waktu boleh kita bahas. Nah, sebenarnya itu yang bisa saya sampaikan mengenai cedera kepala ya. Jadi di akhir mengenai cedera kepala saya mau menyampaikan
pencegahannya gitu, karena kan memang lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Kita perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko. Memitigasi itu, risiko itu nggak bisa dihilangkan secara mutlak, tapi bisa kita atur kalaupun terjadi sesuatu nggak parah-parah amat hasilnya. Nah itu yang namanya mitigasi gitu. Termasuk tadi yang tahu rumah sakit itu di mana gitu ya. Karena terpeleset, jatuh, apa ngejengkang, ngejeblak, kena kepala, tangan, kaki, apapun itu bagi anak itu memang proses pembelajaran gitu loh. Anak baru belajar merangkak aja atau baru belajar merembet ke dinding aja itu bisa jatuh gitu kan. Kita nggak bisa menghindari itu gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan lingkungan yang aman untuk anak ini tumbuh dan berkembang gitu kan. Apakah itu di rumah, apakah itu di sekolah. Seperti itu ya. Nah, jadi kita perlu mendesain rumah yang aman salah satunya ya, atau child proof gitu kita bilangnya. Misalnya apa? Pasang safety gates gitu ya di tangga gitu, atau area-area yang berbahaya. Area berbahaya itu kayak misalnya tempat kita nyimpan barang gitu ya, gudang gitu misalnya. Anak-anak tiba-tiba dia penasaran masuk ke, bapak ibunya suka keluar masuk gudang ngambil barang gitu kan, terus dia masuk ke situ, ditarik-tarik barang, ada benda yang berat jatuh dari ketinggian 2 atau 3 meter gitu ya, kena kepala ya, itulah kejadian yang berbahaya gitu ya. Beberapa website itu bilang balita tuh sebaiknya nggak dikasih akses ketinggian lebih dari 1,5 meter. Jadi counter dapur gitu ya, meja itu sebaiknya tuh jangan dikasih akses tuh yang tinggi-tinggi kayak itu, karena mereka bisa manjat, kemudian mereka bisa jatuh gitu ya. Nah, ini gambar yang di sebelah kiri ini, yang anak ini safety gates, tapi nggak aman gitu karena bisa dipanjat. Buat apa kita ngasih safety gates kalau bisa dipanjat sama si anaknya gitu. Jadi harus meletakkan alat-alat pengaman itu juga sesuai dengan kondisi anak gitu. Anaknya masih kecil nggak bisa manjat ya safety gates oke. Anaknya masih ngerangkak gitu misalnya, safety gates oke. Tapi kalau anak udah mulai bisa manjat kayak gini, ya malah jadi tambah bahaya gitu. Dia manjat kemudian dia jatuh, atau kemudian dia manjat akhirnya dia jatuh ke tangganya gitu ya. Jadi mesti memang kita melihat fase perkembangan anak itu di bagian mana ya. Kemudian pastikan tidak ada benda-benda berserakan yang bikin tersandung, tali, kabel, mainan gitu ya. Kita suka ada barang berserakan di rumah gitu. Itu kalau ada balita atau anak-anak hati-hati karena mereka bisa kesandung. Sambil kalau mainan ya mengajarkan anak gitu. Kalau habis main ditaruh, misalnya kalau udah bisa diajarin ya ditaruh di tempat yang baik supaya nggak bikin bahaya gitu. Jadi anak juga tahu bahwa benda yang berserakan bisa bikin dia bahaya. Jadi kalau misalnya dia lihat ada sesuatu yang berserakan, dia jadi tahu kalau dia mesti hati-hati gitu. Atau nanti dia balikan ke tempat yang aman gitu ya. Mungkin ada yang udah nonton film ini apa Miracle in Cell Number 7 yang baru-baru ini lagi diputar di bioskop. Itu kan kayak gitu kejadiannya kan, anaknya, sorry ini jadi spoiler ya kalau yang belum nonton. Tapi ya itu skenario yang sangat nyata yang saya udah bisa tebak dari awal ya, ini pasti kayak ginilah ceritanya. Anaknya lagi main gitu kan, di lari-lari main di pinggir kolam renang, kemudian ada tali, dia kesandung terus kena meja, jadi nggak sadar nyemplung ke dalam kolam gitu kan. Jadi kayak gitu ya skenario yang sangat nyata menurut saya, ya, sangat-sangat real, bisa kejadian di dunia nyata gitu ya. Kesana kayak sinetron banget, tapi enggak, itu memang bisa banget kejadian di dunia nyata gitu. Cuma bedanya sama sinetron cuma efek zoom in zoom outnya aja ini. Ya, kemudian ini masang corner edge di bagian pinggir-pinggir furnitur ya. Jadi jangan ada yang tajam-tajam tuh ya, yang bisa diakses sama anak gitu, meja gitu ya. Kalau tangga kan tadi kita udah pasang safety gate kan, tangga kan juga dia kan siku tuh kan, mau nggak mau kan itu juga berbahaya. Kalau bisa dipasangin bumper nih yang kayak di foto yang sebelah kanan ini ya. Memang jadi PR buat kita sebagai orang tua, tapi ya itulah kalau kita mau memberikan tempat yang nyaman untuk anak ya memang modalnya harus agak sedikit lebih gitu ya. Mungkin nanti kalau udah selesai anak udah gede bisa dilepas, dikasih ke yang lain, dijual ke yang lain mungkin bisa aja kalau dia bisa lepas pasang ya, jadi nggak rugi-rugi amat gitu. Benar, ada yang menarik, jadi kaca itu kaca yang tembus pandang yang bening gitu ya, mungkin saking bersihnya itu kaca, anak nggak tahu kalau ada kaca di situ. Nah, jadi sebaiknya dipasang apapun tempelan atau stiker ya, atau dikasih
kayak sandblast gitu ya modelnya, kayak kalau arsitek bagian kayak sandblast gitu. Jadi kelihatan dia ada bagian buremnya yang dia bisa bedakan itu bukan sesuatu yang jernih gitu. Dan setinggi mata anak, kalau anaknya matanya sekitar semeter ya naruhnya jangan setinggi mata kita, dia nggak akan lihat gitu ya. Atau letakkan furnitur di depan kaca. Jadi jangan langsung lantai terus kaca gitu, kasih apa kayak meja kayak atau apa TV atau apapun itu sehingga anak itu nggak punya kesempatan untuk mendekat ke arah kaca ya. Itu salah satu ide aja sebetulnya untuk bisa memberikan keamanan. Kemudian sekolah yang aman ya. Basically kalau untuk furnitur dan lain-lain atau desain itu sama, cuma ini nih alat-alat permainan yang kayak di bawah ini, yang di foto yang di sebelah kanan bawah ini ya, itu bawahnya itu harus yang empuk ya. Ini Mbak Uti dan kawan-kawan punya sekolah ya, apa playgroup TK dan Montessori yang saya lihat ya. Kalau misalnya mau menginstall barang-barang seperti ini, pastikan bawahnya aman gitu ya. Apakah dipasang jala, apakah ditaruhnya itu bawahnya itu rumput gitu ya. Jadi kalaupun jatuh dia ada bempernya gitu, nggak langsung tanah keras gitu ya. Atau pasir sekalian. Kalau dulu di sekolah saya pasir seingat saya. Ya, atau di jembring bantal-bantal aja gitu. Jadi ketika jatuh aman gitu ya. Jadi jangan ditaruh di atasnya konblok atau di atasnya beton atau di atasnya aspal, itu jangan. Jatuh ya udah langsung kena sesuatu yang keras gitu ya. Udah kayak gini aja masih bisa kepentok atau misalnya ada apa didorong temen apa segala macam lain masih ada, tapi inilah yang namanya mitigasi gitu. Risiko tuh nggak bisa benar-benar dihilangkan, karena kalau kita hilangkan sama sekali anak nggak akan belajar apa-apa kan gitu kan. Tapi yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir meminimalisasi kemungkinan yang terjadi kalau misalnya pun kejadian gitu ya, kecelakaannya gitu ya. Kemudian apalagi mengenakan helm saat bersepeda ya, tadi main otopet, main apa rollerblade segala macam pakai, dan ini tadi mengetahui fasilitas kesehatan terdekat dengan fasilitas yang benar gitu ya. Kalau ngomongin cedera kepala ya udah harus pasti CT scan at least gitu ya. Udah nggak sekarang udah zaman canggih gitu, udah nggak zaman cuma pakai ronsen aja, meskipun pada kasus tertentu memang foto polos atau ronsen itu bisa ada maknanya gitu, tapi pada akhirnya kadang-kadang kita perlu naik ke CT scan. Jadi kalau saya sih cenderung ya udah daripada kita 2 kali radiasi, foto iya CT scan iya ya langsung CT scan aja, atau juga CT scan bisa menilai otak, bisa menilai tulang gitu kan. Jadi sekalian aja. Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir masalah radiasi. Jadi banyak tuh apa namanya orang tua saya sering dapatkan, gimana dok radiasinya gitu kan. Ya CT scan memang lebih besar dibandingkan foto polos, tapi ya kita kan selalu menimbang baik dan buruknya. Memang secara guidelines pun dibilang imaging atau radiologic imaging is not recommended to be done routinely. Memang nggak rutin, kita nggak akan melakukan rutin. Kita lihat klinis pasien kalau kita butuh foto atau butuh CT scan ya baru kita lakukan. Tapi ketika kita butuh, ya memang kita butuh gitu. Jadi orang tua tuh saya suka misalnya gimana dok radiasinya, ya memang ada, tapi kan kita ada yang mau kita cari informasinya dari itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir masalah radiasi, karena kita pun sudah pasti berhitung, dokter sudah pasti berhitung, dokter anak, dokter saraf, dokter bedah saraf udah pasti akan berhitung gitu. Kalau memang kita butuh informasinya nggak bisa dengan cara lain selain kita CT scan, ya mau nggak mau gitu. Ada pemeriksaan lain, MRI memang tidak dengan radiasi, sangat lebih bagus, tapi lebih susah lagi nyarinya untuk rumah sakit yang ada MRI. Dan yang kedua, MRI itu tidak bisa cepat dilakukannya. Dia proses scanning lebih lama dibandingkan CT scan. Ya, at least di Indonesia, di luar negeri ada fast MRI, dia cepat hampir seperti CT scan kecepatan scanningnya, tapi di Indonesia setahu saya belum ada. Gitu. Ya, akan sulit pada kasus-kasus yang anak yang masih rewel gitu loh. Kalau anak udah nggak sadar sama sekali malah gampang kita untuk nge-scan-nya. Tapi kalau anaknya malah rewel, kalau CT scan itu masih bisa kita bedong, masih bisa kita tahan sebentar untuk dia bisa nge-scan, karena dia cepat cuma seret gitu aja. Kalau MRI itu dia lama prosesnya. Itu mungkin nge-scan kepala itu bisa 15 menit gitu ya. Jadi prosesnya itu agak lama. Kalau anaknya bergerak-gerak nggak akan menghasilkan gambaran apa-apa. Begitu yang bisa saya sampaikan mengenai cedera kepala. Ada yang mau ditanya sampai sini atau mau nanti aja, Mbak Uti gimana? Sambil minum sebentar. Kalau Dokter Dani menawarkan bisa ada yang bertanya boleh, atau mau melalui chat juga boleh.
atau pada Kalau saat chat aku bacanya sulit nih. aku yang baca. Ditanya langsung aja. Oh, boleh. Kalau ada boleh supaya nggak lupa. Jadi jika ada yang bertanya melalui chat nanti saya rangkum, lalu nanti pada saat sesi Oh ya boleh. Oke. saya Ada yang mau nanya sekarang mungkin gimana? sekarang juga bisa. Atau mau lanjut? Lanjut dulu kali ya. Takutnya kebanyakan nanti lupa. Tapi ya udah. Oke. Oke, lanjut dulu ya. Oke, kemudian kejang pada anak ya. Kejang pada anak sesuatu yang mengagetkan biasanya kalau kita udah mendapat anak kita kejang gitu ya, samalah kayak cedera kepala tadi ya, pasti kita semua panik kalau anak kita kejang atau anak kita jatuh ya. Tapi nomor satu sebenarnya kita bisa membedakan antara kejang sama bukan kejang gitu ya. Kadang-kadang anak itu suka ada yang cuma menggigil atau shivering ya. Biasanya kalau anak shivering itu dipegang itu dia berhenti shiveringnya gitu. Tapi kalau kejang mau kita pegang kayak apa, bahkan kadang-kadang mau kita jiret gitu ya, kalau orang Jawa bilang itu tetap kejang terus gitu. Dia nggak bisa dilawan gitu, karena memang itu kejang itu adalah suatu kontraksi involunter gitu ya dari tubuh. Jadi benar-benar kontraksi si ototnya. Kalau pada kejang yang memang dengan kontraksi, makanya saya ajarkan beberapa jenis kejang. Ada kejang yang klonik atau tonik-klonik. Ya, pada prinsipnya kejang yang klonik itu adalah kejang yang kelojotan yang kita tahu kejang secara awam gitu. Orang dulu apa sih sawan atau apa gitu namanya ya. Jadi kontraksi dan relaksasi otot yang berulang-ulang gitu dan tidak bisa dikendalikan gitu. Bisa disertai kehilangan kesadaran, bisa juga enggak gitu. Saat kejang dia bisa masih sadar, setelah kejang dia nggak sadar, tuh banyak kejadiannya seperti itu ya. Nah, tapi juga ada juga kejang yang atonik. Jadi kehilangan tonus atau kekuatan otot tubuh. Jadi tiba-tiba lemas aja, ngeplek aja gitu tiba-tiba. Terus tiba-tiba bangun lagi gitu. Jadi kejang tuh gitu biasanya cuma sekian detik gitu ya. Ada juga sih yang kita bilang sebagai status epileptikus yang dia bertahan sampai semenit lebih kejang terus gitu ya. Itu juga ada gitu ya. Nah, tapi ini kalau kejang-kejang yang biasa, bukan yang biasa, kejang-kejang yang mungkin kita lebih sering ketemu itu mungkin sekitar 10 detikan atau 5 detik, 10 detik, habis itu selesai gitu. Nah, ini kalau pada kejang atonik tuh gitu, tiba-tiba anaknya lemas gitu, keplek, mungkin masih bisa ngomong, tapi keplek badannya sama sekali nggak bisa gerak, dan dia bangun lagi gitu. Bahkan kadang-kadang kita pun nggak sadar kalau dia kejang. Jadi mungkin kita nggak lihat karena anak-anak lagi main gitu kan, terus tiba-tiba dia diem aja, keplek, 5 detik, bangun main lagi gitu ya, karena anaknya pun dia nggak sadar kalau dia kejang gitu, apalagi kita juga nggak sadar gitu ngelihat ya. Atau ada namanya kejang absans, jadi anaknya tuh bengong lagi terus tiba-tiba bengong diam gitu, pandangannya kosong, terus ngomong lagi, ini lagi beraktivitas lagi gitu. Kalau pas kita lagi ajak ngomong gitu sih kelihatan ya, lagi itu tiba-tiba anaknya kayak nggak dong gitu kan, bengong, terus tiba-tiba kok kenapa anakku tiba-tiba kok bengong gitu. Nah, itu bisa salah satu bentuk kejang ya, namanya kejang absans. Patofisiologinya bisa berbeda. Saya nggak akan bahas patofisiologinya secara mendetail, tapi saya cuma mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa kejang itu juga berbagai macam. Jadi nggak cuma kelojotan seperti yang kita tahu selama ini aja. Ada yang namanya kejang atonik, ada yang namanya kejang absans. Bahkan ada yang namanya kejang saya lupa namanya apa. Dia teriak pas kejang tuh, dia teriak atau ketawa. Itu dia gelastic seizure namanya. Dia ketawa, wah, habis itu udah gitu ya. Itu macam-macam jenis kejang ya. Nah, gejala-gejala penyertanya itu bisa ada yang namanya aura. Jadi aura itu adalah bukan aura ini ya, aura apa, aura tubuh gitu ya. Apalagi aura kasih. Jadi dia gejala sensoris sebelum bangkitan kejang bisa berupa, biasanya paling sering tuh orang bilang tuh ngelihat kayak kilatan cahaya gitu ya, atau kayak gambar ada kayak pelangi gitu. Atau dia mencium bebauan sesuatu, bisa bau busuk, bisa bau wangi, bisa bau apapun itu ya. Kalau anaknya sudah bisa berbicara, udah bisa berkomunikasi, dia bisa menceritakan tuh biasanya belum kayak ada kilatan-kilatan gitu ya. Nah, itu namanya aura ya. Itu kalau ada aura kemudian kejang ya, itu memang bentuk kejang gitu, epilepsi gitu, atau bentuk kejang ya. Atau matanya mendelik, mulutnya mengunci gitu ya. Nah, atau didahului demam ya. Jadi ada namanya kejang demam gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan di rumah gitu? Nomor satu, tetap saya ingetin jangan panik ya. Mau kayak apapun ya kita nggak boleh panik gitu ya. Kemudian jangan memasukkan benda apapun ke mulut ya. Dulu kan sering tuh disuruh masukin sendok. Saya sama sekali nggak pernah paham kenapa kok mesti dimasukin sendok gitu. Katanya supaya lidahnya
nggak kegigit ya. Kalau dia ngunci kemudian dimasukin sendok ya akhirnya kegigit antara sendok sama gigi gitu loh. Nggak, jadi memang memang ada yang bilang jangan sampai lidah tergigit, tapi kalau udah dalam kondisi terkunci gitu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, udah tunggu aja sampai dia selesai baru nanti mengamankan jalan nafas gitu ya, pasiennya dibaringkan atau agak tadi saya bilang di angka 30 derajat gitu supaya ya lidah itu nggak kemana-mana gitu dan nggak jatuh ke belakang juga. Ya, kemudian ini posisikan badan menyamping dan jalan jaga nafas sama seperti yang tadi ya, yang si recovery position itu ya, dan pastikan tidak ada benda di dalam mulut. Misalnya anaknya lagi makan gitu ya, terus tiba-tiba kejang saat itu ya cepat-cepat dikeluarkan benda asing dalam mulutnya. Ada juga nanti kalau kita lebar nih jadi ngomongin masalah masalah tersedak nih ya, bukan bagian saya soalnya. Ada cara untuk mengeluarkan benda saat pasien itu tersedak ya. Kemudian longgarkan pakaian, terutama di daerah leher ya, karena kejang itu butuh oksigenasi yang baik gitu. Jadi kalau misalnya pakai baju yang agak ngetat gitu ya, longgarin, atau pakai jaket buka gitu ya. Pokoknya dibuat badan tuh serileks mungkin ya, dan bisa mendapatkan asupan oksigen sebanyak-banyaknya. Kalau di rumah ada tabung oksigen ya syukur-syukur gitu pakai oksigen. Ya, tapi kan jarang ya ada tabung oksigen di rumah. Kemudian sebenarnya Bapak Ibu bisa memberikan diazepam di dalam lewat anus ya. Ini saya konfirmasi ke dokter umum, boleh nggak sih sebenarnya orang awam itu memberikan diazepam di rumah? Boleh sebenarnya asal memang dosisnya betul ya. Patokan dosis kita itu kalau kurang dari 10 kilo, kurang dari sama dengan 10 kilo, jadi 0 nggak ada, orang beratnya 0 nggak ada ya. Pokoknya sampai 10 kilo itu 5 miligram ya. Kalau lebih dari itu 10 miligram. Sediaan yang ada di masyarakat itu, ini saya bukan mau saya nggak di-endorse sama sekali ya sama Actavis ini ya, tapi memang Stay Solid itu salah satu nama dagang yang mungkin saya bilang udah hampir dikenal di mana-mana lah ya. Bentuknya rectal tube ini namanya, jadi masuk lewat anus ya. Nah itu dia udah ada sediaannya tuh, ada sediaan 5 mg, ada sediaan 10 mg gitu. Jadi kalau misalnya mau nyimpen di rumah ya memang belinya mesti pakai resep dokter ya, mungkin Bapak Ibu pengen punya di rumah, nyimpan di rumah ya mungkin mesti berobat ke dokter dulu, dikomunikasikan buat jaga-jaga di rumah gitu, 1 atau 2 cup disimpan, itu menurut saya nggak ada salahnya kalau menurut saya pribadi ya. Ini obat terbatas, obat keras seingat saya, jadi memang nggak bisa dibeli tanpa resep setahu saya seharusnya ya. Sama di Indonesia kan kita tahu ya kondisinya kayak gimana, kadang-kadang di satu pasar di bilangan Jakarta Pusat itu kan semuanya kan bisa dibeli dengan bebas gitu ya. Nah ini bentuknya seperti ini, isinya diazepam, ada yang 5 mg, ada yang 10 mg. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menyimpan di rumah, monggo menurut saya untuk jaga-jaga kalau anaknya kejang, amit-amit supaya nggak kejang. Biasanya yang udah suka nyimpan begini nih orang tua yang anaknya pernah kejang, pasti ada tuh di rumahnya tuh diazepam, paling tidak 2-3 cup tuh mereka pasti nyimpan selalu. Jadi kalau tiba-tiba anaknya kejang lagi langsung dikasih ya. Cara ngasihnya seperti yang di sebelah kanan ini ya. Anak itu bisa ditelungkupkan atau dimiringkan, kemudian ambil si ambil si diazepam tube ini, terus dibuka ya, ada yang tutupnya, ada yang dipatahin, ada yang dibuka. Kalau ada jelly boleh dikasih jelly, kalau enggak pakai sabun juga nggak apa-apa supaya nggak sakit pas masuknya. Kemudian dimasukkan ke dalam anus anak gitu ya. Kalau anaknya kecil di bawah 3 tahun biasanya cuma setengah dari panjang cupnya. Kalau lebih dari 3 tahun biasanya tuh satu panjang cupnya itu dimasukkan ke dalam. Ya, bisa dipencet sampai benar-benar habis ya. Arah cupnya tuh agak ke bawah begini. Jadi kalau anaknya nungging ya dia akan nungging, kalau anaknya miring ya dia tetap akan kita bisa tunggingin begini. Nggak apa-apa. Ditekan sampai dia benar-benar habis. Jadi satu bagian segitiganya itu habis semua. Tahan dulu beberapa saat. Kalau saya bisa tahan sekitar 5-10 detik gitu ya, supaya dia benar-benar udah ngalir semua, dia ngalir dulu. Nah, habis itu sambil kita tahan bokongnya ya, pipi bokongnya itu kita tahan gitu supaya dia nutup, itu dilepas pelan-pelan, jadi dia nggak beleber keluar gitu, dia nggak reflux atau dia nggak keluar lagi dari anusnya. Nah itu setelah dilepas tahan lagi, kalau saya sekitar 5-10 detik saya tahan lagi gitu, sambil kita lihat kondisi anaknya. Biasanya tuh cepat kalau rectal tube ini
dia penyerapannya cepat banget. Jadi dia anak itu biasanya langsung berhenti kejang biasanya. Kalau dengan ini nggak berhenti kejang, nah itu jadi problem. Biasanya masalah kejangnya dia nggak simpel tuh. Apapun itu setelah selesai kejang bawa ke IGD. Ini kejang memang salah satu yang mesti dibawa ke IGD, nggak bisa cuma di rumah aja. Ya, soal nanti pas habis di IGD kondisinya stabil bisa dipulangkan soal lain, tapi bawa ke IGD. Anak kejang harus selalu dibawa ke IGD. Nah, kalau kejang ini nanya rumah sakitnya bisa di mana aja, karena manajemen awal kejang itu mostly di rumah sakit atau puskesmas itu pasti bisa nanganin. Kalaupun perlu dirujuk karena sesuatu apapun, biasanya bukan sesuatu yang sifatnya emergensi. Jadi kita masih bisa buying time gitu untuk pindah rumah sakit, itu masih nggak apa-apa. Jadi nggak harus mencari rumah sakit yang mungkin 1-2 kilo jauhnya, nggak usah. Cari yang terdekat aja. Ya. Nah, kemudian juga ini tadi saya bilang bapak ibu yang anaknya itu suka riwayat kejang itu udah punya biasanya diazepam. Nah, anak itu paling sering tuh kejang demam. Jadi kejang pada anak itu paling sering adalah kejang demam. Jadi pemicunya memang demam. Jadi kalau anak demam, ya dikasih paracetamol gitu loh. Diusahakan supaya suhunya turun gitu. Apalagi kalau dia punya riwayat kejang demam sebelumnya, udah pasti banget itu mesti turun si suhunya gitu ya. Kasih paracetamol, kompres anget gitu ya untuk mencegah bangkitan kejang. Kompres anget itu dulu kita diajarinnya apa di ini ya, di dahi gitu. Pada prinsipnya adalah taruh di tempat di lipatan-lipatan, karena lipatan-lipatan itu paling banyak pembuluh darahnya. Jadi dia bisa menyerap panas dari kompres itu paling bagus gitu. Jadi biasanya saya menyarankan malah kompres itu di leher atau di ketiak gitu, atau di lipatan paha. Itu lebih efektif buat menurunkan core temperature-nya anak gitu, daripada sekedar di sini di dahi aja gitu ya. Jadi di leher atau di ketiak atau di lipatan paha, saya biasanya menyarankannya seperti itu. Oke, kejang cuma itu aja ya, nggak banyak ya. Saya nggak mau terlalu ngomongin banyak kejang, karena sebenarnya kejang itu bagiannya dokter anak gitu, bukan bagiannya dokter bedah saraf ya. Tapi ini adalah simple things yang bisa diambil gitu kira-kira. Ini aja yang simpel-simpel aja. Oke. Sekarang jam berapa nih? Saya masih punya waktu berapa lama? Oke, jam 11. Ada yang mau ditanyakan atau mau saya lanjutkan? Terakhir adalah pelayanan saraf pada anak. Ini sih ada beberapa pertanyaan dari chat. Apa Boleh. mau dijawab sekarang atau mau langsung pada sesi tanya jawab? Boleh, biar nggak lupa. Sebagian sekarang nggak apa-apa. Oke, ini dari Bu Nina Risyani. Dok, saya mau tanya, saat anak jatuh atau terbentur, biasanya kami penanganan awal dikompres oleh gabak. Ini salah satu guru yang dikompres apa, sorry? Oleh apa ini? Gabak ya? Apa sih? Oh, gabak. Gabak tuh bukannya buat nyimpen susu ya? Nah itu. Ya, anyway, terus. Namun tetap kepalanya benjol dan berubah warna. Untuk sampai sembuh biasanya berapa lama ya, Dok? Lalu ini dijawab dulu atau mau dibaca semua? Satu-satu kali ya. Satu-satu kali ya. Ya, sebelum iya, jadi pakai apapun di kompresnya boleh gitu ya. Pokoknya kan dikompres dingin. Mau dia ice pack kayak mau dia tadi ya, kalau di luar negeri itu paling praktis tuh frozen vegetables tuh, sayur-sayuran beku yang ada di kulkas itu dibungkus kain terus di ini, atau pakai kalau air dingin agak kurang nendang ya dinginnya gitu. Memang saya lebih prefer es sih, mungkin es dihancurin gitu, dibungkus plastik, dibungkus kain kemudian di ini kan, atau pakai ice pack boleh. Kalau gabaknya isinya misalnya susu dingin gitu ya, gabak kayaknya buat susu dingin ya, itu boleh gitu. Jadi apapun yang dingin yang bisa berkontak sama kulit anaknya, sama bagian benjolnya, silahkan dipakai. Nah, kemudian benjol itu memang sering tidak, jadi meletakkan es itu hanya mengurangi ya, tidak bisa benar-benar menghilangkan. Kalau emang dia kodratnya benjol ya benjol tuh anak gitu kan. Nah, biasanya darah itu akan diserap paling tidak dalam 2 minggu gitu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dia akan berubah tuh warnanya, dari mulai dia merah, kemudian lebam menjadi ungu, lama-lama menghitam terus jadi coklat gitu. Itu fase kita bilangnya lisisnya darah. Jadi pecahnya darah gitu ya. Darah itu nanti akan dipecah menjadi cairan lagi, kemudian nanti diserap sama tubuh. Nanti biasanya sekitar 2 mingguan gitu. Kalau dia menetap lebih dari 2 minggu, bawa ke dokter gitu. Ada beberapa kasus memang perdarahan di bawah kulit kepala
atau kita biasa bilangnya subgaleal hematom, itu memang ada yang perlu dievakuasi gitu. Ada yang gede banget, kemudian anaknya sampai kesakitan. Nah, kalau anaknya udah kesakitan itu biasanya ada pilihan kita untuk kita sedot darahnya gitu. Tapi ya itu nanti pertimbangannya akan dokter yang mempertimbangkan apakah butuh dilakukan itu atau enggak gitu. Nah, jadi kalau benjolnya sakit banget atau udah 2 minggu nggak hilang-hilang, boleh monggo silahkan dibawa ke rumah sakit atau ke dokter anak atau anak aja deh. Bedah saraf nanti aja belakangan. Gitu. Itu jawabannya, Mbak Uti. Oke, lalu berikutnya, Dok, anak saya sudah 2 kali kejang saat demam dengan suhu sampai 41 dan sudah dirawat di IGD. Dan pesan dokternya katanya jangan sampai 3 kali, katanya nanti akan terkena syaraf. Maka saya sedia obat panas yang diberikan dari anus. Yang saya tanyakan, apakah kalau demam tinggi dan sampai kejang tidak boleh sampai 3 kali ya, Dok? Oke, ya gini, karena ibu udah 2 kali, jadi dibilang jangan sampai 3 kali gitu. Kalau saya sih sekali kejang demam, ya jangan kejang lagi gitu loh. Jadi nggak ada patokan pastinya harus 1, 2 atau 3 kali. Semakin sering anak itu kejang, semakin rusak sarafnya. Saraf itu setiap kali kejang itu jutaan saraf tuh mati gitu, dan saraf itu kan bukan kayak kulit, penyembuhannya bagus gitu ya. Kulit kan kalau dibeset, luka, dijahit, tutup bagus tuh hampir nggak ada bekasnya. Saraf nggak seperti itu. Jadi sekali dia kejang itu jutaan saraf mati, dan tentunya kalau kita bicara anak, maka akan sangat berpengaruh ke perkembangan anak nantinya gitu, segi kognitif apapun itu. Ya jadi ya jangankan sampai 3 kali, sampai 2 kali pun kalau bisa jangan gitu. Kalau bisa anak jangan sampai pernah kejang gitu ya. Biasanya kalau anak-anak yang memang sudah punya riwayat kejang itu sih suka diberikan obat kejang rutin ya. Jadi ada baiknya kalau seperti itu memang berobat ke dokter anak, terutama mungkin spesialis neurologi anak ya, anak neurologi, sorry. Ya, jadi mungkin penanganannya bisa lebih mendalam. Atau kadang-kadang memang ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia lebih rentan terhadap kejang. Nah, itu mesti dicari itu penyebabnya apa. Nggak sesimpel cuma mencegah demamnya aja gitu. Memang ada beberapa yang lebih rentan terhadap kejang saat dia demam kayak gitu. Misalnya kita butuh nyari tuh pada penyebab metabolik lain kah apa enggak, mungkin perlu cek lab ini dan itu gitu ya. Mesti ditelah lebih lanjut kayak gitu. Oh, ini itu kalau bisa nggak kejang jangan kejang, jadi jangan tunggu sampai 3 kali gitu Mbak Uti. Oke, berikutnya dari Ibu Desi, izin bertanya, anak saya selama ini beberapa kali terbentur kepalanya karena jatuh dan menabrak perabot. Kalau dari pemaparan tadi, sepertinya masih termasuk cedera ringan. Apakah mungkin efeknya baru terlihat beberapa bulan atau tahun ke depan ya, misalnya karena mungkin sering ya kuantitasnya. Lalu apakah ada prosedur medis untuk mengecek adanya kelainan di kepala anak walaupun tanpa gejala? Ini yang mungkin akan dibahas juga ya. Iya, nanti kita bahas sih sebetulnya ya. Ya pada prinsipnya sih jangan hobi kepentok ya anak ya. Sebenarnya sih itu aja. Kenapa kok harus tunggu 3 kali kejang, kalau bisa nggak 2 kali kejang jangan kejang ya. Kenapa kok harus jatuh anak, kenapa kok harus kepentok anak ya. Kalau bisa jangan kepentok. Udah hampir pasti akan ada sesuatu yang terjadi lah gitu ya. Meskipun harapannya gini, anak itu sebenarnya masih punya kemampuan pertumbuhan otak yang bagus banget. Jadi ada yang namanya plastisitas otak. Jadi otak itu masih bisa berubah jadi bukan berubah ya, artinya berkembang dengan sangat baik. Bahkan gini, ekstrimnya adalah kalau bayi itu misalnya ada tumor atau ada kelainan apa ya, kelainan bawaan misalnya, kemudian saya potong sebagian otaknya, itu masih bisa tumbuh dengan bagus anaknya biasanya. Kalau memang dia tidak ada kelainan yang lain, yang nggak ada kelainan metabolik lain, nggak ada misalnya hidrosefalus atau nggak pernah ada infeksi apapun, saya potong sebagian otaknya itu dia masih bisa hidup dan berkembang dengan bagus karena plastisitas otaknya anak tuh masih bagus banget gitu. Kalau kita orang dewasa yang dulu nggak pernah sakit, itu kita bisa tanda kutip memetakan area-area khususnya, misalnya area motorik di sebelah sini, area kepintaran di bagian depan, area bicara di bagian samping sini gitu. Yang kalau misalnya kita terjadi stroke pada orang dewasa kena bagian itu, maka akan muncullah si defisit itu, menandakan bahwa memang daerah itulah yang berperan untuk
fungsi tersebut gitu, misalnya fungsi bicara. Tapi misalnya pada anak, daerah fungsi bicaranya saya ambil pas kecil, dia masih bisa tumbuh dengan baik, dengan berbicara dengan baik gitu, karena nanti bagian dari otaknya yang lain yang akan mengambil alih itu gitu, karena fungsi plastisitas otaknya anak itu yang masih sangat bagus banget kayak gitu. Maka saya memang kebetulan ketertarikannya di bidang pada saraf anak gitu, karena saya nggak punya perasaan berdosa ketika saya misalnya mesti motong otak anak gitu, potong aja, nanti juga dia akan sembuh dengan baik lagi gitu. Tapi kalau misalnya tumor gitu ya, tumor pada orang dewasa, saya mikir-mikir tuh, kalau misalnya saya mau operasi sebelah sini ntar dia jadi cacat apa enggak kan gitu. Tapi kalau pada anak enggak, otak anak masih sangat luar biasa kayak gitu. Mengenai yang pemeriksaan mungkin nanti saya bahas sekalian ya, supaya nggak spoiler ya. Oke, ada lagi? Oke, berarti yang pertanyaan untuk kelainan di kepala anak walaupun tanpa gejala ini akan dibahas. Lalu terakhir yang masih berkaitan dengan pemaparan sebelumnya, apakah SOP ketika kejang sedang berlangsung pada anak berarti langsung dimiringkan atau menunggu kejang berkurang baru dimiringkan sambil siap-siap ke UGD? Ya, oke. Ya, pertanyaan yang bagus. Tadi memang saya nggak sampaikan. Iya, jangan nggak perlu langsung dimiringkan kalau memang sulit untuk dimiringkan, karena kan posisinya kan lagi kubrak jadi lagi kujak gitu kan, agak susah untuk melakukan manipulasi atau mobilisasi. Jadi bibi aku udah tunggu aja dia kejangnya selesai. Kalau bisa sambil dimiringkan ya monggo, tapi kalau nggak usah dipaksa gitu. Karena ya nggak perlu juga gitu kan, sebenarnya posisi miring atau posisi recovery position itu kan sebenarnya lebih untuk melindungi jalan nafas ya, dan mencegah adanya aspirasi atau keselak gitu ya, atau misalnya dia muntah, lebih karena itu gitu. Kalau lagi kejang bener ya nggak usah, tunggu dia selesai aja gitu Mbak. Oke, ini sepertinya pertanyaan terakhir ya, maksudnya sampai sekarang. Mungkin nanti di kelainan saraf anak barangkali ada pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang sebelumnya ini mungkin mudah-mudahan terjawab. Silakan. Ya. Oke, selanjut ya ke pembahasan berikutnya mengenai kelainan saraf anak. Sebelum saya lanjutkan, beberapa slide berikutnya nih ada beberapa foto klinis pasien, ada yang dia di public domain, jadi kalau Bapak Ibu cari di Google ngetik keywords-nya gitu ya, akan muncul gambar itu. Jadi memang ada beberapa yang saya nggak blurkan matanya karena ya udah bisa diakses, buat apa juga saya blur matanya. Beberapa pasien saya sendiri nanti ada yang saya kaburkan identitasnya ya. Saya gini supaya Bapak Ibu nggak kaget juga ya, karena foto-fotonya ya begitulah ya. Nah ini ya, kelainan saraf pada anak. Subjudul saya antara ada dan tiada gitu. Maksudnya bukan tiada anaknya gitu, enggak ya. Tapi gini, kalau Bapak Ibu lihat foto-foto yang kayak gini ya, ini udah hampir pasti akan dibawa ke rumah sakit gitu loh. Karena jelas kelainannya kan, kita kelihatan gitu kan. Nah, yang sebelah kiri ada hidrosefalus. Kemudian yang nomor 2 ini ada yang namanya spina bifida ya. Jadi ada kelainan di tulang belakang, dia nggak nyatu. Terus dia jadi muncul benjolan dan lain-lain. Kemudian yang foto ketiga ini kelainan bentuk kepala anak, tulangnya menyatu terlalu dini sehingga bentuknya jadi aneh gitu ya. Atau yang sebelah kanan ini ada yang namanya meningoencephalokel. Jadi seperti spina bifida yang nomor 2, tapi ini kejadiannya di kepala. Bisa di depan, bisa di belakang, bisa di puncak gitu. Nah, kalau ketemu yang kayak gini udah hampir pasti akan dibawa ke rumah sakit gitu kan. Karena dari segi fisik aja sudah ada kelainan. Pertanyaannya kalau yang kayak gini ya, ada kelainan nggak sih nih gitu kan? Kalau cuma dilihat begininya kayaknya kan nggak ada kelainan apa-apa gitu kan? Ya, padahal ini anak-anak ini dengan kelainan gitu ya, dengan kelainan ya. Apalagi tadi nyambung ke pertanyaannya yang sebelumnya gitu, nggak ada gejala, ada nggak sih screening yang bisa kita lakukan gitu. Nanti kita bahas berikutnya ya. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan saat ini adalah bagaimana men-screening dan mendeteksi awal gitu ya. Paling tidak saya sampaikan 2 aja supaya Bapak Ibu juga nggak terlalu pusing. 3 ya. Yang pertama ada yang craniosynostosis ya. Craniosynostosis ini adalah penyatuan sutura, kita bilangnya sutura atau sela-sela tulang kepala anak. Jadi anak itu saat lahir itu, jadi tulang kepala itu terdiri dari beberapa tulang. Ada tulang yang di dasar ya, dasar tengkorak, kemudian ada tulang yang di depan, ada tulang yang di samping, dan tulang yang di belakang gitu ya. Masing-masing depan ada 2, kanan kiri ya, masing-masing ada 1, di belakang ada 1.
gitu. Nah, di antara tulang-tulang itu ada sela-selanya namanya sutura. Jadi dia hanya disatukan sama membran. Ya, itulah kenapa kepala anak tuh bisa ngembang gitu, bisa membesar gitu. Anak normal lahir itu ukuran kepala misalnya 36-38 cm gitu ya. Nah, ini saya pesan sponsor, tolong ketahui lingkar kepala anak Bapak Ibu waktu lahir dan saat perkembangan. Nanti kita bahas. Ya. Nah, itu antara fragmen-fragmen tulang itu tuh ada sela-selanya, ada membrannya sehingga dia bisa ngembang otak itu. Kepala itu bisa mengembang karena otaknya mengembang, ya. Karena volume otak anak kan dia memang berkembang terus sampai usia tertentu baru mencapai volume otak orang dewasa yang seperti kita. Nah, pada craniosynostosis itu terjadi penutupan sela-sela ini. Jadi dia yang harusnya belum merapat, ya, kalau normalnya memang akan merapat, tapi tidak saat kecil. Ya, tapi ini terlalu cepat nih. Jadi harusnya dia belum merapat, dia jadi ngerapat gitu. Sehingga tulang kepalanya menjadi rigid, dia jadi nggak bisa berkembang. Akibatnya otak itu pertumbuhannya akan terganggu, ya kan? Otak itu udah hampir pasti akan berkembang, dia harus berkembang. Tapi kalau tulangnya itu kekunci, dia nggak bisa mengembang, ya otak itu nggak bisa punya ruangan buat kemana-mana gitu. Akhirnya tekanan di dalam rongga kepalanya jadi tinggi, itu juga bikin masalah, dan tentunya ada gangguan perkembangan otak, ya, kognitifnya bisa terganggu, ya, motorik bisa terganggu dan lain-lain, ya. Nah, kalau yang bentuknya kayak gini, yang nomor 3, ini craniosynostosis, tapi kan jelas gitu bentuknya, ya kan? Bentuknya kan segitiga gitu. Orang akan membawa karena ada kelainan bentuk kepala. Tapi kalau yang slide aja, kayak yang nomor 1 dan nomor 2 ini, sinostosis sebetulnya. Tapi kan kayak normal ya. Ya kan nomor 1 ini kan kayak normal. Saya foto dari samping. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat kayaknya ubun-ubunnya agak-agak ngebonjol aja. Jadi puncak kepalanya agak-agak hidup gitu ya, agak-agak kayak ada kayak humpnya gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari depan belakang nih dia agak panjang kepalanya. Saya bilangnya scaposefal, kepalanya kayak kapak. Karena dia memanjang ke depan dan ke belakang gitu. Nah, kalau anak yang nomor 2 ini kepalanya sempit. Jadi mendek gitu, diameter depan belakangnya itu lebih kecil dibandingkan yang normal. Gitu ya. Nah, ini gambarnya di samping ya, ada namanya scaposefal, itu dia jadi panjang ya. Jadi diameter anteroposterior atau depan belakang itu menjadi panjang. Atau kalau tadi ada namanya trigonosefal. Jadi kepala itu jadi kayak segitiga gitu bagian depannya. Atau bentuk-bentuk kelainan bentuk-bentuk kepala yang maaf tanda kutip aneh yang lain gitu ya. Tapi memang mesti dibedakan sama yang kita suka sebut sebagai kepala peyang karena posisi tidur gitu. Kalau kepala peyang karena posisi tidur, dia nggak ada penyatuan, dia nggak ada kelainan penyatuan sutura-sutura itu, nggak ada masalah gitu. Makanya ini di kiri bawah ada yang namanya postural plagiosefal. Itu nanti biasanya dengan kita posisikan dia normal gitu ya, atau ada sekarang dia pakai helm gitu ya, itu dia akan berkembang dengan baik lagi. Tapi volume intra kepala itu biasanya tetap akan normal. Jadi memang itu hanya bentuk kompensasi aja dan sementara biasanya. Nah, tapi kalau dia udah ngunci ya kayak yang kalau postural plagiosefal ini kan warna tulisannya biru ya. Nah, kalau yang lain kan hitam. Nah, hitam ini kelainan semua kecuali yang normal ini ya. Ya trigonosefal, anterior plagiosefal, posterior plagiosefal, scaposefal. Ada namanya brachiosefal. Brachiosefal yang ini yang kepalanya pendek yang nomor 2 ini ya. Nah, itu suka nggak kelihatan tuh. Nah, jadi gimana cara taunya? Tadi saya bilang Bapak Ibu harus tahu lingkar kepalanya anak Bapak Ibu gitu ya. Ada yang namanya kurva lingkar kepala anak ya. Dulu itu waktu zaman saya sekolah dan saya tugas di daerah itu masih ada buku merah apa buku pink gitu. Dia apa kartu menuju sehat atau apa, pokoknya buku kontrol buat anak-anak balita gitu terutama ya. Nah, itu salah satu yang ada di dalam situ adalah kurva lingkar kepala. Jadi dari lingkar kepala ini, dari kurva ini kita bisa mendeteksi secara awal normal nggak sih nih perkembangan kepala anak, karena perkembangan lingkar kepala itu artinya tulangnya kan yang kita ukur itu selaras dengan perkembangan otaknya anak. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa
kurvanya ini curam, ya cenderung curam itu di 0 sampai paling tidak 9 bulan awal. Ya, setelah itu dia baru mulai melandai, itu kan kurvanya kan dia baru mulai melandai. Nah, ini menandakan paling tidak 9 bulan pertama perkembangan, 9 bulan pertama kehidupan anak itu adalah golden periodnya perkembangan otak. Nah, di situ kita mesti benar-benar care betul dengan anak kita gitu. Kalau ada kelainan otak atau kelainan saraf yang kita bisa detect di bawah itu, kita harus benar-benar kita assess dan lakukan sesuatu kalau memang butuh dilakukan sesuatu. Karena kalau ketunda gitu ya, lebih dari itu, biasanya prognosisnya anaknya akan ada kelainan. Artinya mungkin nanti perkembangannya menjadi lebih lambat gitu-gitu ya. Pokoknya kelainan-kelainan yang berhubungan dengan perkembangan otak akan muncul ketika kita lambat dalam menangani kelainan ini, terutama udah lewat dari 9 sampai 1 tahun awal gitu. Kalau saya 6 bulan sih pokoknya. 6 bulan udah mesti kita selesaikan masalahnya. Kecuali ada hal-hal lain yang memang sangat-sangat menunda, sangat-sangat membuat kita harus menunda mengkoreksi itu gitu. Misalnya anak punya kelainan jantung gitu ya, sehingga misalnya operasi menjadi berisiko apa segala macam, ya nanti kita akan harus menimbang tuh mana yang mau kita selamatkan gitu kan. Misalnya jantungnya dulu nih, tapi jantungnya baru bisa dioperasi umur sekian gitu. Kalau misalnya kita operasi kepala di umur sekian lebih cepat, jantungnya belum ini, nanti dia jadi berat misalnya toleransi operasinya, ya sudah, kita harus inform. Kalau kami bahasanya adalah inform consent, jadi edukasi ke keluarga pasien bahwa ya udah ini memang nasibnya nih anak begini gitu. Kalau kita operasi dia malah beresiko, tapi kalau kita tunda ya nanti efeknya pasti akan ada sesuatu di perkembangan otaknya gitu ya. Nah, bagaimana cara kita satu dari lingkar kepala, yang kedua patok-patok perkembangan anak gitu. Anak itu kan tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu kan makin gede, makin tinggi gitu, makin gemuk, makin berat gitu. Kalau perkembangan itu kemampuan kognitif, kemampuan motorik, kemampuan sosial, nah itu sudah ada standar baku milestones-nya atau patok-patoknya gitu ya. Ya, meskipun sekarang kalau pendidikan kadang-kadang kan anak nggak bisa disamain dong, kan ini dia mungkin dia lebih bagus di ininya, lebih bagus di motoriknya, lebih bagus di kognitif. Tapi yang namanya developmental milestones itu fase-fase awal perkembangan itu memang sudah ada baku patoknya, yang kalau itu nggak tercapai, kita mesti memikirkan ada sesuatu. Belum tentu ada sesuatu, tapi kita mesti memikirkan ada sesuatu apa enggak. Jadi mesti ada concernnya, jangan cuma santai-santai aja karena dasar. Biarinlah, anak kan emang beda-beda gitu. Apalagi zaman sekarang kan, yang namanya gender aja udah katanya nggak boleh dipaksa gitu kan, anak saya mau jadi laki atau cowok nggak boleh dipaksa gitu, nah, apalagi masalah kemampuan. Nah, tapi nggak bisa, ini kita berpacu dengan perkembangan anak, jadi mesti hati-hati betul ya. Oh ya, oke, ini sebenarnya ini jadi ada dua sebenarnya kelainan yang masalah perkembangan. Jadi satu craniosynostosis, yang kedua adalah spina bifida yang tertutup. Kalau foto yang kayak gini, ini kebuka nih yang nomor 2. Jadi spina bifida yang terbuka. Orang pasti lihat. Nah, tapi kalau yang ini, yang nomor 3 sama nomor 4, itu cuma kayak benjolan kecil. Atau kayak ada dekok. Kita bilangnya dimple. Jadi kayak lesung. Nah, dimple itu kan lesung ya. Kalau di pipi kan lesung pipi ya. Ini lesung punggung gitu, atau lesung bokong gitu ya. Nah, ini kan klinis yang samar gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda sebetulnya ada kelainan yang namanya spina bifida yang tertutup. Ya. Kalau tadi craniosynostosis itu adalah penutupan tulang yang terlalu cepat, kalau spina bifida harusnya nutup, dia nggak nutup gitu. Bifid itu kebelah artinya. Ya. Nah, jadi menonjol lah tuh apakah itu bisa jaringan saraf, apakah itu bisa jaringan lemak gitu ya. Biasanya akan ada jaringan saraf yang kemudian dia menempel sama lemak sama kulit biasanya gitu ya, sehingga menyebabkan saraf itu tidak bisa tumbuh normal gitu. Nah, di sini nanti kita perlu belajar milestone ya. Ada yang namanya Tethered cord syndrome. Tethered cord syndrome itu jadi anak normal tubuhnya itu akan memanjang.
ke atas ke bawah, tulangnya akan tumbuh. Nah, saraf itu juga harus ikutan tumbuh gitu. Ya, jadi normalnya ujung saraf itu kalau pada anak baru lahir itu dia ada di tulang eh, dekat dengan tulang ekor ya, dekat dengan tulang ekor. Nah, kemudian dia nanti akan naik tuh. Nanti kalau kita orang dewasa normal ini ujung saraf kita tuh ada di daerah pinggang ya, di daerah lumbal kita bilang di daerah pinggang itu naik tuh. Gitu, karena perkembangan sarafnya memang tidak sepanjang sama perkembangan tulangnya, itu memang udah kodratnya kayak gitu. Nah, pada Tetraid Porot Syndrome ini harusnya dia naik ke atas, karena dia nempel di bawah nggak bisa naik, jadi ketarik si sarafnya. Nah, tarikan ini yang kemudian nanti akan menyebabkan gangguan fungsi saraf kayak gitu ya. Ini bisa dilihat di foto yang sebelah kanan nih ya. Misalnya kursor saya ini hilang, saya jadi nggak bisa nunjuk. Ada bagian yang putih dan ada bagian abu-abu di bagian tengah, itu adalah saraf gitu ya. Nah, dia tertambat tuh di bagian belakang. Ya, di bagian ekor itu dia ketambat ke arah tulangnya ya, ke arah tulangnya. Aduh, ini sayang banget saya nggak bisa nunjuk. Bentar ya. Kalau gini kelihatan nggak? Kelihatan nih harusnya ya. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini nih. Ya, ini kursornya di sini. Ya, nah ini saraf ya. Nah, kemudian ini saraf yang tertambat di bagian belakang. Tetraid tuh tertambat dia, nempel, nyangkut, nyangsang gitu ya di bagian tulang ekornya. Nah, ini nanti dia bisa nempel di lemak, bisa nempel di kulit gitu ya. Sehingga saat harusnya dia naik ke sini nggak bisa naik, dia nyangkut di bagian belakang. Nah, makanya yang muncul adalah biasanya itu dua. Dia dari awal itu nggak berkembang, jadi harusnya misalnya dia udah bisa berdiri, dia jadi nggak bisa berdiri gitu. Atau dia mundur, tadinya dia udah bisa berdiri, dia jadi nggak bisa berdiri gitu. Jadi waktu pas dia lagi tumbuh, pas dia masih bisa berdiri, itu dia naik kan, tapi masih nggak ada tarikan tuh, karena dia masih letoy lah gitu. Nah, tapi begitu dia makin tinggi, makin ketarik. Nah, di situ gejalanya muncul. Jadi yang tadinya dia bisa berdiri jadi nggak bisa berdiri, atau yang tadinya anak itu sudah pintar untuk menahan pipis jadi nggak nahan pipis, ngompol anak tiba-tiba gitu. Normalnya kan misalkan umur 2-3 tahun kan dia udah bisa nahan pipis tuh. Nah, terus tiba-tiba dia jadi nggak bisa, kok jadi ngompol terus nih si anak gitu. Atau dari sejak awal, anak kecil kan memang susah ya dia menilai ngompol apa enggaknya kan susah, karena memang dia belum bisa nahan. Atau sejak awal dia sampai usia 2-3 tahun yang harusnya dia udah bisa menahan pipis, nggak bisa nahan pipis gitu. Ada sesuatu yang salah tuh. Jadi ada namanya fungsi otonom ya untuk mengatur BAB dan BAK, paling gampang kita menilainya. Itu terganggu karena si Tetraid Porot Syndrome ini ya, dia ketarik jadi fungsinya terganggu. Nah, nanti biasanya dia nggak bisa pipis atau dia nggak bisa pipis atau misalnya ngompol, kemudian nanti dia larinya ke ginjal gitu. Jadi kami sering mendapatkan pasien-pasien yang ngompol kemudian dibawa ke bagian urologi, dilakukan USG sama teman-teman sejawat urologi, ginjalnya udah bengkak gitu. Karena jadi gini, ngompol itu nggak selalu dengan kandung kemih yang kosong, ada yang namanya overflow incontinence. Jadi dia ngompol karena kandung kemihnya itu udah terlalu penuh. Jadi sebenarnya basic penyakitnya dia itu nggak bisa pipis gitu. Nah, tapi karena dia udah penuh kandung kemihnya, tekanan udah tinggi, akhirnya dia cus gitu ngompol. Gitu. Jadi tekanan udah tinggi, baru dia ngompol lagi. Nah, tapi tekanan yang tinggi di dalam kandung kemih ini kemudian dia naik, diterusin tuh tekanannya ke atas ke ginjal. Jadi didapatkan ginjalnya udah bengkak sebelah, atau kadang-kadang bahkan fungsi ginjalnya udah nggak bagus gitu. Tapi sebenarnya problem utamanya adalah si Tetraid Porot Syndrome ini atau si spina bifida ini gitu. Ya, jadi gejala berkemih suka bisa gangguan saraf juga, itu poinnya gitu. Meskipun tidak semua gejala berkemih adalah masalah saraf gitu. Jadi jangan nanti Bapak Ibu parno gitu begitu ada pasiennya anaknya kok infeksi saluran kemih terus gitu. Itu sering tuh. Karena dia retensi, karena dia nggak bisa pipis, jadi penuh, jadi infeksi terus, jadi sering infeksi berulang. Nah, kemudian mikirnya udah spina bifida aja gitu, belum tentu. Ya udah kita lakukan prosedur diagnostik sesuai dengan alurnya. Datang ke dokter
anak dulu, mungkin akan di refer ke urologi, nanti dilihat kalau memang ada pembengkakan ginjal pun belum tentu masalah saraf. Jadi masalah retensi uri atau orang nggak bisa pipis itu bisa masalah saraf, bisa masalah fungsional. Kalau masalah fungsional biasanya selesai di teman-teman urologi, biasanya ada apa namanya bladder training. Jadi dia ngelatih kandung kemihnya dia. Tapi kalau misalnya setelah diakses ternyata memang ada gangguan saraf tulang belakangnya, ya berarti ya ini problemnya si spina bifida yang tertutup ini. Gitu ya. Atau gangguannya motorik tadi ya, tiba-tiba kaki jadi lemes yang tadinya nggak bisa, dan tadi udah bisa berdiri jadi nggak bisa berdiri, atau dia ngelewatin milestone yang harusnya dia udah bisa berdiri kok nggak bisa berdiri nih, harusnya dia udah mulai ngerembet kok nggak ngerembet nih gitu. Dan cuma di kaki masalahnya gitu, karena saraf yang ke kaki itu yang di bawah, kalau saraf tangan tuh di atas. Jadi mungkin dia udah bisa balik badan, udah bisa ngangkat kepala begini, tapi kakinya keplek terus dari awal sampai ditemukan kelainannya. Nah, itu bisa salah satu tanda ada spina bifida. Itu tanda-tanda awal. Ya. Nah, kemudian ini saya lanjutkan. Nah, ini adalah developmental milestones yang Bapak Ibu bisa cari ya di di Google gitu ya. Banyak sumber-sumbernya, mau dari CDC kayak mau dari udah disadur ke banyak website ya, hampir semua website perkembangan anak itu pasti akan mencantumkan milestone ini ya. Lagi-lagi memang kita nggak bisa memaksakan ya masalah kognitif dan lain-lain, tapi ada yang penting-penting di 9 bulan awal itu memang mesti dilihat banget. Nah, makanya yang di kiri ini dia 9 bulan awal nih ya. 4 M tuh bukan 4 meter ya, 4 months. Jadi 4 bulan 6 bulan 7 sampai 8 bulan itu dia udah harus bisa duduk tegak. Jadi menahan badannya dia itu dalam usia 7 sampai 8 bulan itu dia udah mesti bisa nahan badannya dia untuk duduk dengan tegak gitu ya. Mengangkat kepala gitu ya. Ini crawling or bottom shuffling nih ya. Dia pakai siku ya. Normal di 3 bulan, kemudian tangannya dia udah boleh bisa ngangkat kayak begini, itu di 4 bulan, terus 8 bulan dia udah mulai bisa merangkak pakai tangannya. Kalau misalnya 10 bulan dia udah bisa merangkak pakai tangan dan lutut. Nah, ini developmental milestones yang Bapak Ibu bisa cari, dan inilah yang menjadi dasar deteksi dini pada anak untuk perkembangan sarafnya ya. Nah, terakhir adalah tumor otak anak ya. Bisa ya anak kena tumor, bisa banget gitu ya. Dan itulah gejalanya samar atau subtle gitu kita bilangnya ya, agak-agak samar karena anak itu belum bisa bercerita. Terutama sih karena belum bisa bercerita, tapi kita bisa mendapatkan gangguan perkembangan terutama kognitifnya. Yang anak tuh harusnya social skill-nya udah bagus, dia udah bisa misalnya mengenali wajah gitu ya, tapi ini dia belum bisa. Ini ada nih di Mason ini ada ya, dia knows 6 bulan udah knows familiar people. Kemudian dia kalau ada suara dia nengok gitu ya, udah mulai bisa ngambil barang, ngelihat barang di depannya, dia nggak tabrak gitu ya. Itu dia udah mesti bisa tuh di masa-masa itu. Nah, pada gangguan perkembangan, salah satu juga pada tumor anak itu bisa terganggu ya, gangguan perkembangan. Kemudian nyeri kepala yang hilang timbul dan sering gitu. Kalau ini juga sebenarnya berlaku pada tumor otak pada orang dewasa ya, nyeri kepala hilang timbul, kita kan antara serius apa nggak serius ya gitu. Kadang-kadang kita kan akhir bulan juga kan sakit kepala kan, belum gajian gitu kan, cicilan masih banyak kan, itu nyeri kepala juga. Tapi ini nyeri kepala yang memang nggak ada pencetusnya ya, kemudian menetap gitu ya, atau munculnya sering banget atau tambah lama tambah parah gitu. Nah, itu alarm sign terhadap nyeri kepala gitu. Atau anak juga bisa gangguan penglihatan, jadi dia nggak fokus ngelihat sesuatu benda, karena kan harusnya umur sekian itu anak udah bisa
set eyes gitu. Jadi kalau ada sesuatu di depan dia itu dia akan set eyes, dia akan melihat benda itu. Atau paling tidak set eyes ke muka orang tuanya. Jadi saat kita gitu lagi main atau apalagi mandiin gitu ya atau lagi ganti pampers, mata tuh akan ngelihat ke kita. Jadi dia akan mengenali wajah kita. Nah, ini dia nggak fokus jadi kemana-mana aja gitu ininya sih matanya itu nanti bisa ganti gangguan penglihatan gitu. Ya, atau kalau pada anak-anak yang sudah agak sudah masuk usia sekolah gitu ya, dia susah menangkap pelajaran di sekolah gitu. Jadi diajarin gurunya nggak ngerti. ABC nggak bisa, hitung-hitungan nggak bisa gitu. Atau ada beberapa kasus dia harus pindah ke depan. Jadi dia nggak bisa duduk di belakang kelas, dia harus lihat di depan kelas karena matanya tuh buram kalau dia terlalu jauh gitu ya. Nah, itu salah satu tanda tuh gangguan penglihatan gitu. Memang gangguan penglihatan bisa masalah mata, tapi kalau saya yang ngomong ya saya ngomongin masalah otak gitu ya. Jadi ada beberapa tumor atau kondisi tertentu yang meningkatkan tekanan di dalam kepala yang kemudian dia efeknya adalah gangguan penglihatan. Dia jadi buram gitu matanya. Atau gangguan mendengar. Kalau dipanggil dia nggak nengok gitu atau nggak bisa mengikuti perintah gitu. Dibilang jangan. Belum tentu masalah kepribadian dia anaknya bandel gitu, tapi dia nggak dengar gitu ibunya apa gitu disuruh nggak boleh apa misal makan permen dia makan permen atau misalnya yang simpel lah kalau makan permen kan anak emang senang ya atau disuruh nutrisin mainan dia nggak mau. Nah itu kita mesti berpikir juga jadi bukan tidak selalu masalah kepribadian anak tapi kita mesti menyingkirkan juga masalah organik kita bilang jadi masalah organ kelainan di organ ada apa enggak gitu. Ini apalagi nah ini kalau udah mulai makin dewasa ya remaja kan anak kan sebenarnya sampai usia remaja ya sampai 18 tahun. Gangguan menstruasi yang seharusnya anak perempuan normal itu usia 11 12 ya biasanya kan udah mulai menarche atau menstruasi pertama kan. Nah, ini sampai 14 15 kok nggak menstruasi nih. Nah, tuh takutnya ada sesuatu tuh ya. Biasanya suka ada tumor ya menekan atau menekan atau menghasilkan hormon yang mengganggu menstruasi atau ada kasus juga dia udah ini agak ekstrim kasusnya dia udah menstruasi terus nggak menstruasi kita bilangnya amenorrhea sekunder sudah pernah menstruasi terus nggak menstruasi ibunya bapaknya udah sakit kepala nih anak hamil bagaimana gitu kan apalagi usianya usia subur gitu kan sudah menstruasi ya ternyata bukan hamil tapi ada gangguan hormon gitu karena ada tumor di dalam kepalanya atau muncul defisit neurologis lainnya atau kejang kalau itu mah udah pasti ya udah bukan deteksi dini itu udah kadung kejadian kayak yang tadi ada salah satu yang bicara juga ya sangat seperti itu ya jadi itu tanda-tanda awal ya kalau seperti ini bawa ke dokter gitu kita pantas untuk mengekspresikan concern kita kalau anak saya kok begini ya nanti dokter juga pasti akan berpikir kira-kira apa penyakitnya. Nah sedikit menjawab masalah yang tadi yang pertanyaan yang dilontarkan tadi kalau misalnya nggak ada gejala boleh nggak sih screening kalau ibu sudah mempertanyakan begitu sih udah hampir pasti ada gejala ya tadi kan dibilang tuh suka nabrak-nabrak nah ini mohon maaf ya saya nggak mau mendahului apapun tapi ya gitu suka nabrak-nabrak itu takutnya dia nggak lihat tuh gitu ada tumor yang namanya adenoma hipofisis dia letaknya di tengah itu dia kalau ini kan mata buram ya. Kalau adenoma hipofisis itu dia matanya sempit. Jadi dia ngeliatnya kayak di dalam terowongan. Jadi kanan kiri itu dia nggak bisa lihat gitu. Jadi kayak kacamata kuda gitu kita dibeginiin. Jadi dia nggak bisa lihat tuh kanan kirinya. Jadi dia suka nyenggol barang, jatuhin barang gitu. Jatuhin barang bukan karena dia nakal, tapi memang dia nggak lihat. Jadi dia kesenggol aja gitu. Jatuh barangnya atau nabrak apapun itu yang dia karena dia nggak bisa lihat. Nah itu pantas kita lakukan sesuatu kita kaji lebih dalam proses lebih dalam ada baiknya yang seperti itu dikaji lebih dalam diekspresikan concern kita ke dokternya supaya nanti juga dokternya pun bisa berpikir gitu ya tapi kalau nggak ada gejala sih sebetulnya tidak terlalu saya sarankan ya terutama untuk misalnya dengan pemeriksaan yang invasif dalam arti misalnya radiasi dengan CT scan itu sih nggak usah lah kecuali mungkin punya ya mungkin bapak ibu ada yang berkelebihan gitu ya kemudian pengen MRI karena sering jatuh atau apa tadi kan kasusnya kan sering jatuh kan kemudian mau dicek nih ada nggak permasalahan di kepala gitu bagusnya memang MRI itu lebih bagus untuk menilai detail
otak dibandingkan CT scan, dan tidak ada radiasi, jadi aman. Mau di MRI sampai berapa kali pun dia aman gitu ya. Cuma memang lebih mahal ya ininya, apa namanya, biayanya gitu. Kalau saya sih sebagai dokter, kalau nggak ada indikasi sih buat apa. Cuma kalau ada, kadang-kadang kita mesti mengakomodir concernnya pasien juga gitu ya. Mohon maaf, tanda kutip, kalau Anda mampu bayar ya udah silakan aja gitu kan. Karena MRI kan juga nggak murah. Tapi kalau monggo aja kalau silakan. MRI nggak ada harmnya yang kayak CT scan, karena memang dia nggak ada radiasinya kalau MRI. Beda kalau kita pakai kontras ya. Biasanya kalau untuk screening aja kita tanpa kontras, tapi kalau kontras kan nanti kita mesti menilai fungsi ginjal terlebih dahulu gitu ya. Mungkin nggak perlu. Kalau MRI tanpa kontras sih monggo silahkan aja. Itu sekalian menjawab yang tadi. Ini referensi yang saya ambil banyak dari website aja, banyak yang tapi tentunya website yang reliable ya dari Children's Hospital atau Mayo Clinic atau apapun gitu. Jadi bukan blog siapa gitu ya. Monggo sih kalau misalnya ngambil dari blog juga monggo, tapi asal di blognya itu jelas mencantumkan sumbernya apa. Itu aja ya. Itu mungkin dari saya, Mbak Uti, bisa saya sampaikan, saya sharing pada hari ini. Ada pertanyaan monggo. Oke, nih silakan yang mau bertanya bisa dipikirkan dulu pertanyaannya, tapi ada yang sudah bertanya melalui chat lagi, yaitu Mama Kalisa. Bertanya apakah spina bifida itu bisa disembuhkan? Udah, itu aja. Masih ada lagi, tapi satu lagi ada. Oh enggak, maksudnya untuk spina bifida cuma itu Iya, aja ya. betul. Oke. Jadi gini, spina per definisi spina itu tulangnya, jadi tulangnya dia kebelah bifid gitu, kebelah dua. Nah tapi kemudian spina bifida ini nanti dia ada turunannya tuh, ada yang namanya myelomeningocele, jadi ada sarafnya itu kemudian dia nempel ke kulit. Adanya lipomyelomeningocele, sarafnya nempel ke lemak kemudian nempel ke kulit. Ada yang cuma meningocele, jadi cuma kantong cairan otak aja. Jadi kalau mau ngomong nyembuhin, banyak apa namanya target tindakannya, menutup defeknya. Jadi satu, kita merekonstruksi si yang nonjol tadi itu. Kemudian kita melepaskan saraf yang nempel dari si benda itu, apakah itu lemak, apakah itu kulit, itu kita lepasin, kita masukkan ke dalam, nanti kita rekonstruksi itu. Selubung sarafnya kita jahit lagi, kita bentuk jadi selubung saraf lagi, kita tutup, kita masukin, defeknya kita tutup. Paling tidak hanya defek kulitnya aja. Jadi yang tadi kulitnya, maaf ya saya kasih lihat gambarnya. Nah yang kayak gini nih kan kulitnya kan rusak tuh ya, yang sebelah ini kan rusak nih dia kulitnya. Nah itu nanti kita mesti menutup kulitnya, tapi tulangnya nggak kita apa-apain, jadi dia tetap akan ada defek tulang, tapi selubung sarafnya sudah bagus, tertutup rapat, tidak ada risiko infeksi, kulitnya juga kita tutup gitu. Soal fungsi saraf kita ngomong kedua, itu kita ngomong selanjutnya gitu. Tapi yang saya bisa bilang begini, biasanya kalau pada spina bifida yang dari lahir itu sudah ada kelainan sarafnya, misalnya dia dari lahir udah keplek kakinya, itu biasanya setelah dioperasi pun fungsinya tidak akan bagus, karena kita udah nggak tahu berapa lama saat di masa janin itu sarafnya itu tumbuh, dia udah rusak karena kelainan itu. Tapi pada kasus tetet cord misalnya, yang dia baru muncul saat dia tumbuh, jadi awalnya oke, tumbuh, begitu dia ketarik, dia baru muncul kan gitu tadi kayak ceritanya si tetet cord. Nah saat kita lepas itu masih ada kemungkinan dia buat jadi bagus lagi. Gitu. Jadi tergantung modalnya. Kalau kami dokter besar selalu ngomong modalnya, ini kita punya, tapi tetap mesti dioperasi gitu, karena nanti dia bisa menimbulkan masalah yang lain, misalnya masalah awalnya cuma masalah motorik saja, nggak ada gambaran gangguan otonom tadi berkemi dan lain-lain. Berarti kan kita bisa menghindari dia terjadi kelainan otonom, kita bisa menghindari dia terjadi kerusakan ginjal pada nantinya kalau dia terjadi gangguan BAK kan gitu. Jadi tetap pasti dokter berdasarkan akan melakukan tindakan, tapi nanti tinggal kita komunikasikan dengan
pasien atau orang tua pasien tujuan operasi ini mau apa aja gitu. Kalau kulitnya ya tutup biasanya sih. Jadi tadi bisa disembuhkan tuh banyak tuh. Apa yang mau disembuhin? Kulitnya gitu. Kalau kayak yang kayak gini nih misalnya, kadang-kadang cuma kosmetik aja. Ya, ada benjolan gitu ya. Ada yang mungkin benjolannya lebih besar gitu. Dalamnya cuma sarafnya mungkin menempel sedikit tapi sama sekali nggak ada gejala apapun gitu ya. Atau mungkin sarafnya udah nggak apa-apa tapi dia cuma lemak aja yang masuk ke dalam. Ini cuma kosmetik aja karena ada kasus kayak gitu. Dia perempuan gitu ya, kasusnya perempuan sudah usianya tuh udah mungkin ada 20-an, jadi udah usia menikah. Nah, kan masalah kosmetik kan kalau kayak gitu. Tapi kosmetik itu selalu indikasi paling akhir kalau di kami. Jadi nomor satu tuh kalau nggak life saving, functional saving baru kosmetik gitu. Ya, tapi ada indikasi kosmetik pun tetap ada. Kayak gitu. Jawabannya gitu kira-kira Mbak Uti. Oke, mudah-mudahan sudah jelas Mama Kalisa. Jika ada pertanyaan lagi boleh ya melalui chat atau langsung. Boleh. Nah, ini aku udah bisa buka chatnya. Ada apa lagi nih? Oke. Dari Ibu Nina. Ini salah satu koordinator guru. Bu Nina ya. Yang ini ya, penyebab kanker otak. Tumor otak maksudnya, diralat lagi. Oh, tumor otak. Oke. Tumor dan kanker, baik tumor maupun kanker itu sampai sekarang penyebab pastinya tidak bisa ditentukan ya. Tapi terutama kalau pada anak gitu ya. Biasanya kalau tumor pada anak itu paling sering adalah tumor-tumor yang berasal dari sel-sel embrional. Jadi memang dia udah ada tanda kutip bawaan dari pas dia kecil di dalam janinnya. Jadi kalau kita mau ngomongin ini misalnya MSG atau siap saji, faktor eksternalnya sih nggak banyak sebetulnya. Tapi udah percaya begini aja. Seperti halnya pada tumor otak orang dewasa gitu ya. Kalau pertanyaan kenapa ya gitu. Ada yang bilang radiasi gitu ya. Kemudian rokok, ya kalau rokok oke lah gitu ya. Yang paling penting untuk menghindari penyakit-penyakit kita bilangnya penyakit-penyakit tidak menular ya, non communicable disease, jadi kayak jantung, diabetes, tumor, kanker itu adalah hidup sehat. Masih itu aja. Jadi basic gitu ya. Ya MSG kan gimana ya, kalau saya bilang nggak bagus juga saya suka makan mecin gitu ya. Tapi jangan terlalu kebanyakan. Siapa sih kayak gitu ya. Semua yang berlebihan tuh nggak bagus. Jadi MSG terlalu banyak nggak bagus. Jangan tiap hari makan cimol. Ya jangan tiap hari makan ciki. Kalau cuma buat ciki lagi. Orang ciki tersinggung. Kalau buat snack aja monggo gitu ya. Tapi makanan-makanan sehatnya tetap mesti masuk juga gitu. Kemudian bahan pengawet gitu ya, makanan-makanan yang diawetkan gitu ya, tuh ya hidup sehat aja dikurangin aja kayak gitu. Jadi ininya sih umum gitu. Kalau mau ditanya hubungan pastinya apa enggak sih, studinya sih nggak banyak yang kayak begitu gitu ya. Ada dulu juga studi pada tumor orang dewasa, misalnya kan ngomong radiasi bisa bikin tumor atau kan. Jadi kalau kita tidur HP di samping bikin tumor otak dong? Enggak. Radiasinya radiasi yang bagaimana? Radiasi kan radiasi pengion gitu ya. Orang misalnya pekerja medis yang kerjanya di radiologi gitu misalnya. Nah, itu baru tuh radiasi seperti itu. Kalau radiasi HP sih enggak, dan sudah ada penelitiannya kalau untuk HP itu. Jadi penelitiannya tidak menghasilkan hasil yang konsisten gitu. Jadi mungkin aja misalnya kita gini, nah itu yang mungkin saya sedikit sharing supaya bagaimana cara kita membaca suatu hasil penelitian gitu. Jadi penelitian yang kayaknya wah banget belum tentu wah gitu. Mesti tahu betul basic science-nya, bagaimana menghilangkan bias penelitiannya ya, dan menginterpretasikan apa yang ditulis sama penulisnya gitu. Misalnya kita ngambil sampel untuk tadi ya yang HP itu, HP terhadap tumor otak, mengambil sampel orang dengan tumor otak yang pakai HP tapi dia ngerokok juga gitu ternyata. Ya kan mungkin karena rokoknya, bukan karena HP-nya kan gitu. Nah, jadi ada yang bias-bias yang seperti itu gitu. Kalau dalam penelitian tuh nanti ada yang namanya apa namanya
penilaian multivariat gitu ya. Nah, itu kita mesti tahu betul cara menginterpretasikan si penelitian itu gitu. Jangan cuma karena penelitiannya dibuat di Jerman, maaf ya, Mbak Uti soalnya kuliahnya di Jerman. Apa dibuatnya di Brazil gitu ya, atau misalnya di mana negara yang kita anggap maju, tapi ternyata banyak juga defek-defek yang kita mesti tahu dari penelitian itu. Kadang-kadang itu disebutkan sama penelitinya, tapi kita yang nggak ngeh bahwa itu dia nyebut ini loh biasnya gitu. Kita cuma baca conclusionnya aja kan, sering kan gitu kan. Kayak kan orang awam, mohon maaf gitu kan baca kan cuma abstraknya doang, abstrak terus conclusionnya aja lagi yang dibaca, dia nggak baca bentuk penelitiannya kayak apa, sampelnya kayak apa, cara menilainya kayak apa, ya kayak gitu ya. Ya jadi ngelebar, sorry, gara-gara matching. Bagus. Oke. Ini ada lagi pertanyaan berikutnya, Dok. Izin bertanya, saya Desi Kurnia dari Tarasimor. Izin mau bertanya, jika bayi jatuh dari tempat tidur, tapi bayi tersebut tidak kenapa-kenapa dan bayi tersebut tidak ada kejang atau benjol. Pertanyaannya, apakah ada efek samping ke depannya? Terima kasih, Dok. Kalau ditanya pertanyaan seperti itu, saya bilang pasti nggak ada. Saya nggak bisa bilang pasti nggak ada. Tapi prinsipnya adalah kalau defisit neurologisnya tidak didapatkan saat itu, tadi kembali ke ilmu dasarnya pediatrik anak gitu. Otak anak itu pembentukannya masih sangat bagus banget gitu. Jadi selama tidak ada kerusakan yang sifatnya permanen, biasanya kalau kerusakan sifatnya permanen tuh dia udah berhubungan sama pembuluh darah biasanya kalau pada anak. Karena kalau pembuluh darahnya udah kena, dia nggak bisa tumbuh si otaknya gitu. Atau tadi misalnya pada craniosynostosis, ruangannya nggak ada, ya itu akan bikin masalah di kemudian hari. Tapi kalau sekedar jatuh aja, kemudian juga nggak ada perdarahan, nggak ada, itulah yang tadi saya bilang yang takutnya membahayakan itu. Mestinya sih nggak ada apa-apa. Bahkan dengan cedera kepala yang misalnya ada tulang yang patah gitu misalnya, kemudian di tata laksana dengan baik, misalnya dengan operasi atau apapun itu, bisa nggak bikin gejala sequelae sama sekali, nggak bikin gejala sisa sama sekali, itu bisa aja. Ya, jadi tergantung kasusnya memang sebetulnya. Bapak misalnya nyambung yang tadi gitu kan, sering jatuh, sering kejedot gitu kan, ada nggak efeknya nanti? Ya bisa enggak, tergantung seberapa besar efeknya pada saat itu kayak gitu. Tapi justru yang kita mesti berpikir kebalikannya gitu. Kalau misalnya dia sering jatuh, sering kejedot, kenapa nih kok anakku jatuh mulu gitu kan? Mungkin ada yang salah. Nah, mungkin itu justru di situ justru malah kelainan perkembangannya dia, mungkin dia gangguan keseimbangan atau apa kan kayak gitu. Ya. Oke. Lagi. Oke, ini Dok mau tanya cara mengobati benjolan yang seperti daging tumbuh bagaimana ya? Ini mungkin masih terkait dengan bayi atau anak ya? Ya oke ya. Benjolan yang kayak gimana nih? Prinsipnya sih gini, ya yang namanya benjolan itu kita mesti tahu dia apa ya. Benjolan ada yang jinak, ada yang bisa ganas, ada yang jinak itu ada yang mengganggu, ada yang nggak mengganggu gitu. Tapi pada prinsipnya sih kalau dokter bedah, benjolan itu kan tumor ya. Apapun bentuknya, benjolan itu tumor gitu. Nanti jadi tumor itu per definisi adalah tumbuhan yang nggak normal gitu. Jadi benjolan itu sebenarnya tumor. Kalau misalnya kita belajar luka itu ada yang namanya tumor, dolor, kalor gitu ya. Jadi dia teraba, hangat, nyeri, sama benjol. Tumor tuh benjol artinya. Nah, sekarang tinggal tumor itu berupa apa dan bikin gejala apa gitu. Kalau misalnya memang dia suatu tumbuhan yang nggak normal, ya angkat. Kalau saya sih kalau terbedah ya angkat. Nggak ada caranya kita mau apa selain diangkat ya nggak ada caranya. Kecuali ada beberapa nih, takutnya melebar nanti semuanya disamaratakan. Ada misalnya beberapa tumor atau benjolan-benjolan di bidang obstetrik di bidang kandungan ya, kebidanan dan kandungan yang dia bisa ngecil sendiri. Nah, itu beda tuh ceritanya tuh. Ya. Tapi kalau misalnya kayak bahkan kutil kan juga kan di benjolan itu kan mesti diangkat kan gitu. Kalau ada benjolan di kepala yang memang dia tumor ya harus diangkat gitu. Beda kalau misalnya benjolan tadi ya, yang tadi ada yang nanya tuh jatuh kemudian dia benjol, nah itu namanya
itu benjolnya karena ada pengumpulan darah di bagian bawahnya, namanya subgaleal hematom. Nah itu nanti akan diserap. Nah, gitu. Makanya kembali ke pertanyaan tadi saya awal, benjolannya apa? Gitu aja. Kalau memang dia tumbuhannya nggak normal, ya angkat. Gitu. Kalau memang mengganggu, gitu. Mengganggu tuh bisa mengganggu fungsi, bisa mengganggu kosmetik. Gitu. Tapi kosmetik selalu urutan paling bawah biasanya kita. Gitu. Oke, untuk Miss Niken dan Miss Sari ya itu yang bertanya, mudah-mudahan terjawab. Mungkin ada yang mau bertanya lagi yang langsung yang tidak melalui chat. Atau seperti yang tadi sudah disampaikan di awal ya, Dr. Antari Rahmadani ini dinas di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ya, bisa nyamperin ke sana juga. Ya semoga nggak pernah ketemu sama saya. Kalau saya selalu mendoakan kayak gitu. Ya, kalau udah ketemu Dr. Saraf tuh kayaknya gimana banget gitu loh. Oke, baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ditunggu 30 detik lagi kalau ada yang berpikiran untuk bertanya. Baik. Dok mau tanya apakah slide-nya ini boleh dibagikan ke orang tua murid mungkin dan staf guru? Boleh, tapi nanti saya edit dulu ya. Jadi foto-foto pasiennya saya hilangin dulu aja. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sepertinya sudah terjawab ya. Dari pertanyaan berarti penyampaian materinya sudah jelas dan menarik dan penting sih pastinya. Kita lanjut ke berikutnya yaitu sesi foto bersama. Jadi mungkin bisa. Terima kasih.